perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, Terus barusan saya nih. halo? Lanjut. Begini ya, silakan. sebentar dulu. Ya, jadi Coba Malik jangan kayak anak-anak ya. Sebentar Pak Yuda. Jangan semuanya kayak anak-anak gitu. Sebentar Pak Yuda. Pak Yuda sebentar Pak Yuda. Ya, Malik masih ada tidak di sini? Jangan kayak anak-anak. Di waiting room udah aku aktifin jadi aman. Untuk co-host Oke, lihat oke, ini ya, oke. lihat apa? Oke, Lihat yang silakan masuk. lanjut silakan. Tafadhol lanjut. Silakan Pak bisa Yuda. saya lanjut, Pak? Silakan. Halo? Iya, silakan, lanjut, Pak Yuda. lanjut my brother, Ya. lanjut. Ya, terima kasih. Bre. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa untuk tata cara peribadatan itu sebenarnya untuk agama Kristen semuanya sudah diatur di dalam Alkitab. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Cuma bedanya adalah untuk gereja sendiri itu masing-masing dengan pola ibadahnya sendiri-sendiri. Gitu, Pak. Tidak sama seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kaum muslim, bahwa gerakan-gerakan sholat itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kalau satu gerakannya itu semuanya gerakannya seperti itu berbeda, Pak. Kalau di kami Kristen itu pola ibadahnya adalah pertama biasanya ada votum, kemudian habis itu ada pujian penyembahan, setelah itu firman Tuhan, kemudian berkat. Itu tata cara ibadahnya dan itu semuanya diatur di dalam Alkitab. Nah, di dalam pujian penyembahan itu ada kami itu mempergunakan alat musik. Alat musik, kemudian kami juga menyanyi, memuji Tuhan dan itu semuanya ada. Kalau Bapak-bapak tidak percaya, bisa saja buka, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur tentang puji-pujian. Jadi di dalam kitab Mazmur itu dikatakan bahwa kita bisa menyanyi, kita bisa memuji, kita bisa menyembah, bisa bersujud. Itu semuanya sudah diatur, Pak. Cuman di dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya begini, di dalam sebuah ruangan ibadah bisa saja 1.000 orang hadir. Tetapi ada yang bisa saja bersujud kalau itu dia digerakkan oleh Tuhan. Gitu. Atau karena keinginannya sendiri, dia merasakan kehadiran Tuhan lalu dia bersujud. Dan itu tidak dilarang. Ada yang bisa berdiri sambil mengangkat tangan. Kemudian kenapa kami menggunakan alat-alat musik? Karena semuanya sudah tercatat dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur bahwa pujilah dia dengan tari-tarian, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan seruling dan rebana. Itu semuanya dilakukan, itu berbicara tentang alat musik. Kemudian kenapa kita menyanyi? Karena Tuhan itu dia senang untuk dipuji. Gitu. Kami juga bersujud di gereja pun kami bersujud. Jadi untuk dalam hal ibadah kami bukan hanya melakukannya di gereja, tetapi juga di rumah. Namanya ibadah keluarga. Kalau di gereja itu secara komunitas, tetapi kalau dalam keluarga, maka kami lakukan secara keluarga. Nah, apa yang kami lakukan di gereja sama dengan di rumah sama dengan di gereja, Pak. Kemudian tadi pertanyaan Bapak tentang apakah Yesus mengajarkan itu? Sebenarnya secara perkataan itu Tuhan Yesus tidak pernah bilang bahwa kita bersujud tidak, tetapi dari tindakan Yesus misalnya pada saat dia berdoa di Taman Getsemani dia bersujud, pada saat dia ingin waktu ingin memilih murid-muridnya dia berdoa semalam-malaman. Kemudian pada saat dia menghadapi kematiannya dia awali dengan memuji, gitu. Karena pada saat itu posisi dia adalah sebagai seorang manusia, gitu, sebagai seorang manusia tanpa menghilangkan ketuhanan dia. Saya tanggapi dulu Pak Yuda ya, karena udah terlalu panjang nanti kehilangan konteksnya. Oke, ya, siap, berarti kan seperti yang saya bilang kepada Pak Pendeta Torosaki tadi, Pak, bahwa di dalam agama Anda tidak ada secara clear yang tata cara ibadahnya sama. Terus kalau Bapak membawa dalam kitab Mazmur ya, dalam puji-pujian itu, bedakan pujian dengan peribadahan secara ini Pak ya, secara langsung. Artinya gini Pak, puji-pujian di dalam Islam juga ada Pak, namanya sholawatan. Tetapi ada ajaran di sana ketika peribadahan langsung kepada Tuhan ya, adalah gerakan-gerakan yang disepakati, gerakan-gerakan yang sama semua umat. Dan Anda tadi menjawab bahwa boleh semuanya boleh melakukan gerakan. Ya saya jadi gak aneh Pak ketika saya menemukan video-video di YouTube gereja-gereja di sana malah ada yang kayak kodok loncat-loncat. Ini serius Pak.
ada yang tiba-tiba dia menggeram, teriak-teriak di dalam gereja, karena tidak ada aturan baku tentang bagaimana cara beribadah di agama Bapak. Saya bisa memberi bukti kepada Bapak bagaimana di video itu terlihat seperti, mohon maaf, lebih seperti kafe, Pak, lebih seperti diskotik daripada tempat ibadah, Pak. Bagaimana jingkrak-jingkrak ketika musik dinyalakan, ya, musik, ada musik iringan, ya, iringan musik. Dia lari ke sudut ke sono kemari, ada yang cewek sama cowok tiba-tiba ciuman gitu. Ini ibadah seperti apa, Pak, yang Anda maksud, Pak? Apakah ini beribadah kepada Tuhan? Di mana nilai sakralnya di sini? Di mana penghormatan Anda kepada Tuhan Anda jika cara beribadahnya seperti itu, Pak? Bedakan memuji dengan ibadah, Pak. Ibadah semua tahu, Pak. Bahkan kami membuang batu di tengah jalan pun itu adalah nilainya ibadah. Saya senyum kepada Bapak aja nilainya ibadah. Tetapi ketika ada ritual peribadatan yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan dalam sebuah waktu yang ditentukan, ini artinya ada aturan atau rule yang pasti di dalam agama. Agama itu adalah aturan, Pak. Jadi gak aneh kalau di kekristenan banyak di gereja-gereja di seluruh dunia ini bagaimana mereka beribadah sangat-sangat luar biasa. Saya pikir ini bukan beribadah, ini adalah menghujat kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin di dalam gereja bisa ciuman? Bagaimana mungkin di gereja bisa jingkrak-jingkrak, teriak seperti orang kesurupan? Apakah orang kesurupan itu kepenuhan Roh Kudus? Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke, Pak, boleh saya tanggapi, Pak? Enggak, sebentar, Pak, sebentar. Oke, silakan. Artinya di sini bahkan Kristen lah ajaran paling satu-satunya yang beribadahnya dengan cara gitu. Di Hindu, Pak, saya di Bali sekitar 6 bulan, Pak. Mereka, Pak, khidmat, Pak. Benar-benar khidmat. Ketika mereka melakukan nyembah, ya, walaupun dengan tangan itu mereka khidmat, Pak. Di kekristenan tidak ada aturan seperti ini, Pak. Sehingga banyak ditemukan gereja-gereja yang begitu luar biasa. Yang bahkan saya sampai ngelus dada ketika nonton, ini ibadah atau menghujat Tuhan Anda gitu. Silakan, Pak. Oke, Jadi, terima kasih, Pak. Saya dulu, Boleh Pak. saya tanggapi, Pak, ya? Silakan. Ya, mohon maaf sekali. Begini, Pak. Sebenarnya di dalam sebuah ibadah, kalau ini kan persepsi Bapak dari segi Muslim kan berbeda dengan persepsi kami dari segi kekristenan. Nah, di dalam sebuah ibadah, kalau hal berjingkrak-jingkrak menari, itu sudah diatur di dalam Alkitab dan itu diajarkan. Kenapa seseorang menari, kenapa seseorang dia memuji, itu kami itu satu paket, Pak. Satu paket. Tidak memisahkan antara memuji, kemudian peribadatan. Tidak, Pak. Di dalam peribadatan itu ada rangkaian pemujian kepada Tuhan. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan bahwa menari di hadapan Tuhan adalah penghinaan. Yang saya ingin tanyakan, apakah Bapak percaya dengan namanya Raja Daud atau Nabi Daud? Bapak tahu dia kan? Nah, Nabi Daud pada saat mereka mau memindahkan tabut Allah, tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel, mereka mau pindahkan ke Yerusalem. Bapak tahu apa yang Daud lakukan? Dia membuka baju, dia membuka pakaiannya, kebesarannya sebagai seorang raja, dan dia menari di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan tidak menegur dia. Tuhan tidak menegur. Dan itu bukan satu penghinaan. Bahkan istrinya sendiri mengatakan begini, kok seorang raja Israel bisa menari di hadapan tabut? Apa yang Raja Daud katakan? Kalau ada yang bisa lebih gila dari itu, saya akan lakukan demi Tuhan saya. Itu seperti itu, Pak. Kemudian di dalam Alkitab juga tertulis di Perjanjian Baru, Yesus juga menari. Karena apa? Pada saat dia dipenuhi Roh Kudus, ketika dia menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil, kemudian mereka kembali dan mereka melaporkan. Itu di situ dikatakan Yesus bersukacita di dalam Roh Kudus. Tetapi bahasa aslinya itu dibilang Yesus menari di dalam Roh Kudus. Nah, permasalahannya adalah perbedaan antara kekristenan dengan saudara-saudara dari Muslim. Maaf Pak ya, saya juga punya keluarga, kami ini ada yang Muslim, ada yang Kristen dalam marga kami. Dan kami saling memahami satu sama lain. Selama mereka beribadah, kami tidak pernah menegur. Demikian kami saling mengunjungi. Demikian Pak. Jadi dalam hal peribadatan itu yang kami lakukan. Jadi pada saat seseorang misalnya begini Pak, kalau orang berteriak dalam gereja, karena gini, kata haleluya itu kan halal, haleluya, artinya berteriak dengan keras. Jadi kita bisa memuji Tuhan dengan misalnya kita berteriak haleluya, dan itu tidak menghina Tuhan. Itu tidak akan pernah, karena itu diajarkan oleh Alkitab.
Gitu. Sumbernya adalah Mazmur atau kitab Sabur yang Bapak juga percayai. Itu semuanya tertulis di sana. Makanya sebelum Bapak, mohon maaf ya, sebelum Bapak menyampaikan sesuatu, kan Bapak tidak mengerti tentang kekristenan. Bapak tidak mengerti. Kami yang lebih mengerti. Kalau Bapak bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kaidah-kaidah Muslim atau ajaran-ajaran Muslim, kan saya tidak bisa membantah karena saya tidak tahu. Gitu, Pak. Oke, Jadi, berarti Bapak tidak bisa membedakan apa yang dilakukan Yesus ketika beribadah, ketika memohon dan memuji, ya. Yang saya tanyakan adalah ketika Yesus ya pagi-pagi menuju ke bait Allah, ya dia beribadah. Apakah dengan menari-nari? Artinya ada sebuah ritual ibadah yang ditentukan waktunya dan ditentukan gerakannya. Itu yang saya maksud. Tetapi di dalam kekristenan ketika hari Minggu datang ke gereja, aturan-aturan seperti itu tidak ada. Tidak ada yang baku di sini. Nah, artinya di sini di dalam agama Bapak tidak ada pengaturan baku, tidak ada aturan gimana saat bersolawat atau memuji, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia beribadah langsung kepada Allah. Itu salah, Pak. Itu salah, Pak. Mohon maaf. Sebentar, Pak. Tolong jangan di ini. Saya kan menunggu Bapak tadi. Siap. Mohon maaf, Pak. Siap. Ya, oke. Artinya di sini, Pak, saya tidak menjelekkan agama Bapak. Saya cuma mempertanyakan di sini. Kalau saya bertanya di sini berarti saya belum paham gitu loh. Karena apa? Ini di luar nalar, Pak. Saya pernah di Bali juga melihat ibadahnya orang Hindu dan mereka khidmat, Pak. Mereka khidmat. Saya tahu bahkan di dalam Muslim pun ada, Pak, tari-tarian itu, Pak, memuji Allah, ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu ada, Pak. Tapi itu adalah pujian yang bersifat individual, pemuji. Bukan beribadah langsung kepada Allah menghadap. Sebagai contoh gini, Pak, kita mencintai presiden kita seumpama ya. Ketika kita datang ke istananya, ada protokoler di sana. Ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh orang yang hadir di istana negara karena ada protokoler di sana, disepakati. Nah, kalau kita di luar istana, kita boleh memuji presiden kita dengan cara nari-nari, menyanyikan lagu, bikin puisi boleh. Tetapi di ajaran Bapak itu campur baur, Pak. Ketika di gereja sebagai tempat ibadah yang Anda anggap sebagai suci, di sana campur aduk, Pak. Yang saya bilang bahkan ada video saat ciuman, ya, seorang pendeta mencium bibirnya jemaatnya. Ini apakah sebuah... Pak, sebentar, Pak. Saya klarifikasi dulu. Oke, saya klarifikasi. Di dalam kekristenan selama saya sudah kurang lebih 42 tahun beribadah, Pak, mohon maaf. Tidak pernah ada pendeta yang mencium jemaatnya. Tidak pernah. Saya bisa tunjukkan bukti dari video, Pak. Tapi saya ini nanti malah Pak dengar. Pak, mohon maaf, Pak dengar. Tidak semua yang Bapak lihat itu betul. Oke? Tidak semua. Tidak semua yang Bapak lihat. Jangan Bapak hanya melihat nanti sesuatu. Saya selesaikan, Pak. Ini sebagai contoh saja. Nanti saya rujuk kepada konklusi saya ya. Sebentar. Maaf, itu tidak relevan, Saudara Farhan. Anda tidak bisa membuat itu sebagai referensi karena itu bukan sifatnya yang secara universal, Pak Farhan. Anda naif sekali kalau itu dijadikan satu contoh lalu Anda nunggu waktu secara global. Tidak boleh begitu, Bang Farhan. Bisa ada nanti nunggu waktu, Pak Lom. Silakan ya, lanjut. Ya. Saya itu sebagai contoh, saya tidak merujuk itu sebagai kebenaran yang itu adalah ajaran Bapak. Tidak. Perhatikan kalimat saya, ya, perhatikan kalimat saya. Ketika tidak ada aturan-aturan atau rule baku di dalam gereja Anda, sehingga jemaat-jemaat gereja ini melakukan improvisasi yang akhirnya dibenarkan atas nama agama. Saya tidak menyalahkan agama, tapi ada oknum-oknum pendeta yang menggunakan karena tidak ada aturan baku di dalam gereja sehingga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu dikaitkan dengan agama. Ini kan yang dirugikan agamanya. Saya tidak merujuk ini adalah ajaran agama Anda, tidak. Artinya karena tidak ada aturan baku, Pak. Itu konteksnya, konklusinya. Karena tidak ada aturan baku sehingga Sebentar Pak, sedikit lagi. Sehingga jemaat-jemaat gereja ini melakukan improvisasi yang mengaitkan dengan nama agama Anda. Tetapi kalau di Islam, coba silakan datang ke ke Mekah ketika gerakan sholat atau datang ke masjid-masjid deh. Gerakan sholatnya begitu sama. Tetapi setelah peribadatan utama, ya sholat, mereka boleh mengaji, ada yang sholawatan.
Tetapi tidak ada namanya jingkrak-jingkrak sampai seperti itu. Karena ini adalah sebagai tanda penghormatan kita terhadap tempat ibadah kita yang suci. Saya meyakini gereja suci, ya buat Anda itu gereja suci. Tetapi apakah dengan perlakuan seperti ini menjustifikasi kesucian dari gereja tersebut? Bahkan di dalam kitab Anda dijelaskan, ya menginginkan, melihat aja menginginkan sudah berdosa. Bagaimana seorang jemaat gereja memakai celana pendek yang notabene itu adalah tempat suci? Jelas ini kan tidak relevan dengan ajaran Bapak. Ya, ajaran Pak, Bapak diaplikasikan boleh di dalam Pak. gereja dan disalahartikan. Nah, saya dulu. Saya mau ngomong sama Mas Farhan ini. Bisa Kalau saya kamu- luruskan, Pak? Kalau Ya, kamu udah. mengatakan, Udah, tiga Ya. sekarang maju bareng sekalian. Aduh, Begini, kalau Pak kamu Farhan. Farhan mengatakan standar gereja kalian, itu artinya kamu punya standar untuk gereja. Tapi kalau kamu standarkan agamamu ke agama kami dalam beribadah, itu salah. Ya, betul. Kalau kamu lurus-lurus semua, kalau kamu sujud-sujud semua, ya silahkan itu cara kamu. Bukan berarti dalam prinsip ibadah atau abodah atau bagaimana cara berkenan kepada Tuhan, lalu kamu lebih benar dalam hal berkenan kepada Tuhan. Nah, itu bukan ukuran. Sekarang yang kita mau lihat, saya mau jelaskan dulu di sini. Ibadah dalam pengertian secara kritik teks, ya. Kritik teks di dalam bahasa Ibrani dan Yunani pun itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah secara kelakuan moral. Itu di dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Ibadah kita itu adalah ibadah yang sejati, yaitu bagaimana hidup kita tidak serupa dengan dunia. Ya. Ya, supaya kalian tahu. Itu di dalam Roma 12. Tetapi ingat, ibadah yang kedua adalah liturgis. Bicara tentang liturgis, seremonial, aturan-aturan, itu buatan manusia. Anda membuat sebuah seremonial sujud bersama, tunduk bersama, nungging bersama, itu tidak menjadi ukuran Anda benar. Oke, Pak Karena Tegakan, poin saya jawab. Poin pertama itu harus dikelirkan dulu. Oke. Apakah Anda sudah beribadah dengan cara ibadah yang sejati, kelakuan, moral, dan sebagainya? Itu. Kalau yang Oke. kedua, bebas-bebas saja. Orang Hindu juga punya cara, orang Buddha juga punya cara. Orang Kristen punya cara, kalian juga punya cara. Lalu apa Islam lurus-lurus itu sudah langsung benar? Enggak, acuan, tidak ukuran. Oke, Gitu loh, Pak. oke, silakan. Rasionalisme berpikirnya Gantian begitu. saya tanggapi Pak Terangkan sebentar ya. Kalau aturan-aturan yang Anda klaim sebagai aturan manusia, saya challenge Anda untuk menunjukkan paruh Anda ya yang tadi Anda ucapkan ketika upacara bendera dan Anda mengikuti. Silakan Anda jingkrak-jingkrak di situ. Apakah Anda akan ditempeleng, apalagi di dalam upacara 17 Agustus di depan istana, apakah akan ditempeleng atau dilempar? Artinya ini aturan manusia yang harus diikuti. Karena apa? Agama adalah aturan. Mohon maaf sebentar, Pak. Ya, sebentar. Kalau sebentar. bicara tentang aturan, di dalam upacara ada Sebentar juga menghadap ke dong. kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke belakang, belakang-belakangan ada. Di dalam Sebentar. upacara, kalau kamu buat ukuran upacara. Saya jawab dulu. Ya, jadi Ya. tidak menjadi Pak patokan. Terangkan, upacara, saya jawab dulu. ukuran Pak, dalam membuat sebuah aturan ibadah bahwa Pak Terangkan. upacara itu sebagai ukuran, lalu jingkrak-jingkrak ditempeleng, nggak boleh. Pak Nah, karena Terangkan. kami punya aturan seperti itu, itulah tata cara ibadah kami. Jangan kepanasan, tar dulu. Sabar. Bukan kepanasan. Saya boleh menjawab nggak? Iya, sebentar. Silogisme kamu saya sedang luruskan. Saya justru akan merujuk kepada silogisme dan nanti akan ke konklusi. Tunggu dulu, sabar. Tunggu di pojokan dulu ya. Ketika ada aturan-aturan seperti ini, berarti aturan itu adalah mengikat. Betul? Mengikat artinya. Nah, kalau aturan mengikat, bikinan manusia aja dalam sebuah rule di sebuah negara saja kita patuh, apalagi aturan rule di dalam kepada Tuhan. Yang jelas ribuan kali, jutaan kali, bahkan tak terhingga kali daripada aturan manusia. Ini kan bentuk kemunafikan daripada ajaran Anda ketika mengatakan bahwa kita tidak seperti itu. Tetapi nyatanya di dalam gereja jelas ditemukan hal-hal seperti itu gitu loh. Karena mereka melakukan astagfirullahaladzim. Jangan dipotong dulu dong, ya. Jangan dipotong dulu. Sabar. Saya injili Anda. Ketika sebuah ajaran agama tanpa ada aturan-aturan baku dalam peribadahan di dalam tempat suci, ya di tempat suci yang artinya itu adalah tempat suci untuk berdoa kepada Tuhan Anda,
menghadap kepada Tuhan Anda. Artinya di sini tidak ada yang mengikat dan terjadi sebuah peluang untuk melakukan improvisasi oleh jemaat-jemaat itu sehingga hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang kadang kurang ajar dilakukan di sebuah tempat suci yang Anda anggap sebagai tempat suci gitu loh. Bapak terlalu jauh. Bukan Pak, saya sebentar Pak Yuda. Saya menjawab meluruskan logika. Sebentar dong, saya belum sempat bicara, saya baru merujuk kepada silogisme, belum ke konklusi. Sebentar dong, ya dikasih waktu kan tadi kan, sabar gantian. Saya ketika udah bilang silakan, Bapak kan tadi udah bilang silakan, baru saya ngomong gitu loh. Sabar, tahan Roh Kudusnya dulu. Nah, dalam hal ini justru Bang Farhan, interupsi. Boleh nggak saya tanya sama Bang Suman nanti? Sabar semuanya. Bang Farhan dulu bicara, yang lain diam. Oh ya, silakan. Terima kasih. Artinya di sini Pak, ya tensi saya turunkan ya biar Bapak tenang ya, biar Bapak tenang. Ketika sebuah aturan-aturan dalam syariat beribadah kepada Tuhan tidak ada aturan baku membuka peluang untuk improvisasi sehingga menuruti kehendak manusia. Padahal jelas kehendak manusia ini selalu menuju ke sebuah penyelewengan. Contoh ya, Anda nggak bisa ini, walaupun itu oknum. Saya tidak menjustifikasi ini adalah secara universal, tapi oknum. Betapa banyak di gereja-gereja sebuah ibadah yang nauzubillah summa nauzubillah, bahkan tidak mencerminkan itu dari sebuah agama. Lebih cocok kepada tempat diskotik. Nah, artinya di sini Pak, yang saya tanyakan menyambung apa yang dikatakan Pak Torosaki, ya, tidak ada aturan baku. Kebakuan ini tidak ada di ajaran Anda. Bagaimana Anda mau mengklaim bahwa kekristenan adalah ajaran yang benar jika syariat paling fundamental dalam beribadah kepada Tuhannya tidak diatur secara baku? Manusia saja, Pak, manusia saja. Itu ada rurunya, ada tahapan-tahapannya ketika melakukan upacara bendera. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ada yang menghadap ke kanan, ada yang menghadap kiri. Bapak nggak paham contohnya. Tetap menghadapnya ke bendera. Coba Bapak membelakangi ke bendera. Berani Bapak membelakangi bendera, apalagi upacara di kalangan militer. Bisa disepak pantat Bapak keluar dari pintu gerbang itu. Artinya di sini ada aturan baku, Pak. Gitu loh. Ya, terima kasih. Silakan Pak Yuda. Oke, silakan Pak Yuda. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi begini, bagi kami juga nungging itu sabar Pak dosen sabar. Pak dosen sabar. Ada Awi di sini nanti dikasih waktu. Pak dosen. Saya mau silogisnya Farhan, bahwa bagi kami juga dalam ibadah, nungging itu adalah sesuatu yang nggak sopan karena bagaimana kita nungging membelakangin pantat orang untuk dilakukan dalam ibadah, bagi kami itu nggak sopan sekali. Karena hal-hal seperti itu bagi kami tidak pernah dalam ibadah. Berarti Tuhan kamu tidak sopan ya? Yesus ketika bersujud di Taman Getsemani tidak sopan. Tendang aja tuh pantatnya Yesus. Itu tidak ibadah itu, Farhan. Itu bukan ibadah. Kamu bilang itu. Tadi bilang jelas sujud itu tidak sopan. Yesus melakukan sujud di Taman Getsemani. Jelas waktu Getsemani itu tendang saja pantatnya Yesus. Kalau Yesus bersujud itu dia seorang diri, Pak. Ibadah Pak Farhan, itu taman. Bersujud itu dia seorang diri, Pak. Oke, sebentar, satu-satu dulu dari Kristen ini, Pak dosen dulu, nanti Pak Yuda. Teruskan dulu. Jadi gini Pak Farhan, secara original teks ketika disebut di situ sujud, dia bukan sujud seperti sujud cara-cara Islam. Dia itu dalam sujud di situ rebah. Kalau Bapak baca di dalam Markus lagi, dia itu bukan sujud seperti yang Bapak pikir. Tetapi di situ dia rebah. Dalam konteks rebah adalah bahwa kesungguhan dia dalam melakukan hatinya untuk berhubungan dengan Bapak itu secara kusut. Jangan interpretasi, di situ jelas dikatakan sujud. Jadi jangan anggap kalau di situ sujud bahwa seolah-olah dia seperti anggapan kalian Islam bahwa dia melakukan sholat seperti itu, tidak. Jadi silogisme kalian harus diluruskan. Oke, Pak dosen, jangan terpanjang Pak dosen. Nanti saya kasih Farhan, tunggu dulu kan. Jangan terpanjang lah Pak dosen. Nah, jadi artinya kalau sama kami itu
juga sebenarnya nggak sopan dalam hal berdoa, karena di setiap ibadah kami nungging itu udah nggak pantas bagi kami, itu sangat memalukan bagi kami. Kalau masalah kami katakan nungging itu adalah sesuatu tidak sopan, betapa naifnya kalau kalian menunggingi Tuhan Allah kalian seperti itu sangat-sangat naif sekali di dalam beribadah. Oke, terima kasih Pak dosen, terlalu panjang berarti. Sebentar Pak Farhan. Berarti Kristen Ortodok itu tidak sopan ya karena dia bersujud. Oke, itu Kristen Ortodok di Tanah Aja. Dibukakan. Sebentar. Tolong dibukakan. Tolong dibukakan Matius 36 ayat 39 biar ayat 29 biar dia tahu kalau Yesus itu sujud bukan rebah. Jangan menginterpretasi sesuatu yang di kitab Anda sendiri. Di situ kalau memang rebah dikatakan rebah. Jelas di situ apa yang dikatakan ya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekarang mungkin biarlah cawan itu lalu bla bla bla. Sujud. Jadi kalau saya memakai parameter Anda, Yesus tidak sopan, itu pantatnya ditendang aja Yesus itu. Ini parameter Anda sendiri loh. Oke. Baca Markus pasal 14 Farhan. Sebentar Pak dosen sebentar kalau dulu ya. Saya mau share dulu. Pak dosen kasih kesempatan Pak Yuda dulu. Silakan Pak Yuda. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, jangan sampai ada yang panas hati ya. Kita hanya sharing saja. Jadi tidak Pak, soalnya dia mengatakan bahwa Muslim tidak sopan dan pantatnya itu. Makanya saya kasih contoh Tuhan. Ya karena kamu contohkan kami juga seperti diskotik. Oke, cukup. Berarti Kristen Ortodok tidak sopan. Itu aja, sudah cukup. Oke, begini saya jelaskan Pak ya. Kalau di dalam kekristenan untuk masalah tata cara ibadah atau pola ibadah itu ada menganut dua tata cara Pak. Yang pertama di dalam perjanjian lama itu ada dua. Itu yang dianut dan dipakai oleh gereja sampai saat ini. Yang pertama adalah kalau peribadatan itu di Kemah Musa. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pola ibadahnya sendiri. Begitu mereka sampai di tanah Israel, itu ada perubahan. Jadi pada saat mereka berada di padang gurun, pola ibadahnya adalah mereka mencuci tangan seperti saudara-saudara kita Muslim. Maaf ya, saya tidak terlalu mengerti tentang itu, tapi cuci tangan, cuci kaki, kemudian mereka lakukan peribadatan, membakar korban, kemudian masuk ke ruangan suci, kemudian setelah itu masuk ke ruang maha suci, di mana hanya ada satu yang bisa masuk ke ruang maha suci, yaitu imam. Nah, pada saat mereka sudah masuk ke di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Israel sekarang, itu Raja Daud mengubah pola ibadah itu Pak. Jadi yang tadinya itu secara terstruktur harus langkah ini, berbeda dengan ibadah di pola Daud, di mana Nabi Daud atau Raja Daud, menurut kami orang Kristen disebut Raja Daud, itu melakukan pola ibadah yang berbeda Pak. Jadi kalau di Kemah Musa itu begini Pak. Begitu masuk ke pintu rumah ibadah, itu ada korban bakaran. Kemudian ada tempat di mana mereka harus membasuh tubuhnya. Kemudian masuk ke dalam lagi sampai di ruang suci, kemudian ruang maha suci. Tetapi di dalam ibadahnya Raja Daud, itu hanya ada satu, yaitu yang menjadi pusat. Yaitu Oke, Pak Yuda, dipersingkat. Sebentar, saya jelaskan dulu. Nah, ya, dipersingkat aja. Begini, Pak. Raja Daud itu dia mengajarkan bahwa pada saat kita beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bertepuk tangan, kita bisa berlompat, itu semua diajarkan, Pak. Makanya itu yang dilakukan oleh gereja. Nah, sebentar, Pak, sebentar. Pertanyaan saya begini. Pusat sebuah ibadah itu sebenarnya siapa, Pak? Oke, terima kasih, nanti akan dijawab pusat sebuah ibadah. Begini, Pak. Di dalam kekristenan, pusat sebuah ibadah adalah Tuhan. Ibadah apapun tidak ada artinya seperti acara kenegaraan misalnya 17 Agustus tahun 45, upacara 17 Agustus di Istana Negara. Itu tidak akan megah, tidak akan agung kalau presiden tidak hadir. Jadi ibadah itu tergantung siapa yang hadir. Jadi pada saat kami beribadah itu Tuhan yang hadir. Nah, kalau Tuhan yang hadir, apa saja bisa terjadi, Pak. Oke, terima kasih Pak Yuda, jangan terlalu panjang ini.
Karena panjang poinnya itu juga. Anda, maaf, sebentar Pak Yuda, setengah menit. Anda panjang poinnya itu juga. Anda tidak menyampaikan cara beribadatan menurut Kristen. Yang Anda sampaikan Musa dan Daud. Memangnya Yesus tidak ngajarin cara beribadah? Pakai timer aja Bang Abi, Tidak, pakai Pak, timer. sebentar, makanya saya luruskan. Di dalam Alkitab, kami punya Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya betul, tapi apakah Yesus tidak mengajarkan cara beribadah? Itu aja dulu, itu aja. Yesus mengajarkan cara beribadah tidak? Bapak tidak boleh mengatakan seperti itu. Bapak tidak bisa mengatakan seperti itu. Kenapa Yesus bisa bernyanyi? Kenapa Yesus bisa menyanyi? Kan itu caranya diambil dari Raja Daud. Oke, berarti Yesus agamanya mengikuti Raja Daud. Oke, silakan Bang Kikvin, sudah resen. Nanti waktu Anda berikutnya lagi. Ada yang resen, nanti Anda waktunya setelah ini lagi. Tenang aja. Pasti dikasih waktu. Silakan. Siapa ya? Sebentar. Saya mau jelaskan dulu. Diam dulu loh. Ini kapan tadi ini siapa ya? Lo juga sama diam dulu. Tadi tuh siapa? Alwi. Nanti tanggapan pertama kasih Gurunda dulu ya. Oke, bagi hostnya dulu ke sini biar saya bisa mute Pak dosen ini. Yang lebar Pak dosen ini. Ya, tapi saya boleh bertanya Pak sama Bang Suma? Anda pertanyaan yang spesial. Oke, nanti. Pak Lok, silakan waiting room. Terima kasih. Kita berikan kesempatan ke ini sesuai permintaan dari host untuk Kakanda saya yang bicara duluan setelah Pak Kikvin. Silakan Kakanda, Bang Juma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasan yang dibahas pada sore hari ini itu sebenarnya tidak relevan materinya, karena teman-teman Kristen, mohon maaf saya harus katakan, kenapa sih kalian masih beribadah, kan gitu ya. Jadi gini, teman-teman Kristen di sini, saya ingin tahu dari anda semua yang saya hormati gitu ya. Di dalam kitabnya Bani Israel diterangkan di Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang yang tidak bersunat, baik hati maupun kulub, ya, yang boleh masuk dalam tempat kudusku yang setiap orang yang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Ini saya ingin tahu dari teman-teman, kenapa orang yang tidak bersunat itu dianggap najis oleh Allah, Tuhannya Bani Israel. Lalu kemudian, kalau anda semua mengatakan bahwa kami beribadah, kami melakukan inilah, itu apa gunanya kalian beribadah? Roma 7 nomor 5 nomor 6, pendiri Kristen mengajarkan kalian, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi kalian itu dilarang ibadah. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi ngapain kalian bawa Mazmur, bawa ini, bawa itu? Sebab kita telah mati bagi Yesus, yang bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh. Jadi ngapain kalian itu ibadah-ibadah, nyanyi-nyanyi? Roh itu nggak perlu nyanyi-nyanyi, diam aja di rumah gitu loh. Bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi tinggalkan itu apa yang ada dalam hukum Taurat, tinggalkan. Kemudian yang tadi yang saya dengarkan mengenai sujud, di dalam kitab yang dibacakan oleh saudara Farhan, Ahi Farhan, Matius 26 nomor 39, Yesus itu sujud. Cara sujudnya gimana? Ayo, cara sujudnya Yesus gimana? Dia menyimpan wajahnya menyentuh tanah. Kalau kemudian Anda mengatakan itu terlentang atau itu baring, itu bukan sujud namanya. Coba Anda baca di dalam kitab Terbitan 1954 itu. Maka berjalanlah Yesus ke depan, lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah. Berarti dia sujud. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini? Itu adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya 66 nomor 23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Namun semua umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Ini nubuatan yang hanya digenapi oleh umat Islam. Kalian itu nggak perlu ibadah.
Kalau kalian ibadah di dalam gereja kalian, itu kata Paulus itu tidak ada gunanya. Itu kalian merecoki ajaran Paulus namanya. Kenapa? Kalian sudah tidak terikat dengan aturan Taurat, kalian tidak terikat oleh aturan tubuh. Kalian itu udah bebas. Ya, kalian itu udah bebas. Itu aturan mainnya dari pendiri agama kalian. Itu harus diakui, itu nggak boleh tidak. Kemudian yang tadi yang lebih penting lagi, ya, orang yang najis, orang yang tidak bersunat, itu tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Ibadahnya pengikut Yesus, nggak boleh. Tapi kalau ibadahnya Kristen, silakan aja. Pak Suma, maaf, Anda salah. Tunggu, sabar. Bang Yuda, dia selesai. Sabar. Anda udah bicara berjam-jam. Ini baru sesi pertama dari saya, ya. Tidak, Begini. Anda salah. Begini. Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita. Siapa ini? Paulus. Dia menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Paulus dianggap orang najis. Saya rasa kasihan, Pak. Orang-orang Yunani, pendiri Kristen, pengajar Kristen itu dia anggap najis. Bapak salah persepsi. Bapak tidak mengerti Alkitab. Saya harus katakan. Saya tidak mengikuti banyak video Bapak. Allahu Akbar. Pak Yuda, kalau mohon maaf, saya mute dulu Pak Yuda. Tunggu waktunya, diberikan kesempatan. Oke, sedikit lagi Dinda. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 12, setelah hari siang orang-orang Yahudi penganut ajaran Taurat mengadakan komplotan dan bersumpah, mereka mengutuk diri mereka bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Kok bisa kayak begitu? Karena Paulus, kenapa? Itu yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Jadi orang-orang yang tidak bersunat itu dianggap najis. Ya, Yehezkiel 44 nomor 9. Pahami itu. Jadi kalian itu dianggap najis. Orang-orang tidak bersunat itu dianggap najis. Dianggap sampah oleh orang Yahudi. Silakan. Oke, silakan Pak Yuda. 3 menit. Saya jawab cuma. Oke, Pak terangkan dulu. Pak Yuda diam dulu Pak Yuda karena Pak terangkan duluan. Bahwa penggenapan Yesaya 66 itu untuk seluruh bangsa datang sujud menyembah. Tapi kamu berlawanan dengan statementmu berikutnya. Saya lihat cara-cara manipulasimu dalam hal membahas Alkitab itu bertolak belakang. Kamu angkat dalam Yesaya bahwa seluruh bangsa akan menyembah. Sekarang, seluruh bangsa yang menyembah mayoritas di dunia ini siapa? Kristen. Ya, itu artinya seluruh bangsa Indonesia ada di mana-mana Kristen. Itu penggenapannya. Yang kedua, kamu bilang bahwa Paulus membawa orang untuk datang ke bait Allah termasuk orang Yunani. Itu penggenapan Yesaya yang kamu baca. Bukan tujuannya menajiskan, karena memang seluruh bangsa harus datang. Jadi itu penggenapannya. Disinilah silogisme pemikiranmu perlu diluruskan. Kamu tahu membaca, tapi kamu tidak tahu maknanya. Seperti lagunya Al-Quran dibilang, kamu hanya tahu baca, tapi kamu nggak ngerti maknanya apa yang kau baca. Jadi jangan begitu, cuma harus paham maksud dan tujuan apa yang dibaca supaya kamu cerdas. Jangan manipulasi orang oleh karena kamu tidak paham dalam hal mengartikan Alkitab. Yang lucunya, kamu baca Alkitab, tujuan dasarnya sudah konkret, tetapi penafsiranmu malah bertentangan. Paulus membawa orang Yunani datang ke bait Allah, itu penggenapan Yesaya, supaya seluruh dunia datang kepada bait Allah yang benar. Itu maksud dari Yesaya. Lanjut kawan-kawan saya yang lainnya, silakan. Oke, setelah Pak terangkan, silakan langsung ditanggapi dulu sama Kanda, karena ada kata-kata yang perlu harus dibahas ini. Silakan, Kanda Juma. Setelah ini nanti Pak Yuda ya, silakan Kanda. Iya. Jadi begini kawan, ya,
begini, wajar Anda mengatakan itu karena Anda tidak bersunat dan Anda bukan bagian daripada bait sucinya bagi Bani Israel. Yang dilarang itu, yang dinajiskan itu bukan orang datang bersujud, bukan. Yang dilarang itu adalah orang yang tidak bersunat itu najis masuk ke dalam rumah Tuhan. Kalau rumah Kristen saya nggak apa-apa, karena itu penyembahan terhadap manusia. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Halo, ini data. Orang yang tidak bersunat itu dianggap najis. Oke. Sekarang tunggu, sabar. Saya ada cangkul di sini. Kalau Anda bersunat nantinya mau bersunat, sabar, tenang. Oke, sabar dulu ya. Sehingga yang diperintahkan kemudian menggenapi daripada sujudnya kepada Allah itu adalah orang-orang yang kudus. Orang kudus itu ciri-ciri fisiknya apa? Tidak ada kulupnya. Itu syarat. Orang yang berkulup bagaimana mau dikatakan kudus? Lawang kulupnya saja masih ada. Sementara ciri-ciri fisik orang kudus itu pertama adalah sunat. Itu syarat. Orang yang tidak, coba bayangkan, lihat di dalam Galatia 2 aja dulu lihat. Pelototin kitab Anda di situ. Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Nah sekarang Yesus menerangkan, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus bersunat, pengikutnya bersunat. Yesus sujud dalam beribadah, pengikutnya sujud. Itu aja dulu. Silakan. Oke, silakan. Jadi, tunggu Pak dosen atau Pak Yuda. Silakan Pak dosen. Bahwa bersunat udah komplit itu apa yang kamu bacakan, bahwa orang bersunat juga harus dibawa, orang yang tidak bersunat juga harus dibawa. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang yang tidak bersunat juga dibawa ke Bait Allah? Dalil. Tunggu dulu. Sabar ya. Silakan. Dalil Allah mana yang harus kita masukin untuk kita beribadah, karena Bait Allah orang Israel itu tidak ada. Dan Islam harusnya masuk ke Bait Allah yang disuruh di Yesaya itu, yang ada di Yerusalem, bukan yang ada di Masjidil Haram yang ada di Arab. Itu salah kalian kalau kalian baca Yesaya. Jadi yang bersunat yang dimaksud itu bukan ke Masjidil Haram, tapi harus ke Yerusalem yang dicatat di dalam Yesaya. Artinya kalian tersesat lalu lari dari tuntutan Yesaya itu. Silakan kawan-kawan saya. Oke. Anda tidak bisa menunjukkan data ya, Adinda Awi, saya langsung ya. Anda tidak bisa menunjukkan data bahwa orang yang berkulup juga disuruh masuk ke dalam bait suci. Anda nggak bisa menunjukkan data itu. Sampai kiamat dunia Anda tidak akan bisa menunjukkan itu. Kenapa? Di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak disunat, yaitu, ini sudah jelas sekali nih, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya. Kenapa? Karena ia mengingkari perjanjianku. Data kawan, data. Beragama kudu pakai ilmu, bukan imani saja. Kalau Anda mengatakan penggenapan Yesaya 66:23 adalah semua manusia datang kepada Tuhan untuk bersujud menyembah. Lah kalian tidak bersujud. Tadi saudara saya sudah membahas, kalian jingkrak-jingkrak di rumah ibadah kalian tidak bersujud kok. Lalu kemudian nubuatannya bersujud. Kalau Anda menerangkan kenapa tidak datang kepada bait suci yang ada di Yerusalem. Tadinya kami umat Islam menghadap ke sana. Tapi kemudian Allah, pencipta langit dan bumi, meminta kami untuk kemudian memalingkan wajah ke bait yang ada di Arab Saudi, yaitu yang ada di Mekah. Itu perintah. Jadi data untuk Anda, bahwa semua yang tidak bersunat dia ajak untuk menyembah kepada Tuhan, itu keliru. Kalian dianggap najis. Kedua, diperintahkan kalian harus dihilangkan dari sebangsanya. Pahami itu. Silakan.
Nah, sekarang begini. Yang kamu Ini Pak dosen atau Pak Yuda dulu satu-satu? Ya udah, Pak Yuda silakan Pak Yuda. Oh, silakan Pak Yuda, Pak dosen diam. Oke, terima kasih Pak. Saya meluruskan apa yang menjadi pandangan dari Pak Suma tadi ya, tentang sunat. Nah, di dalam perjanjian lama, itu kan sunat itu ada dua Pak. Sunat hati dan sunat kulit katan. Oke, sunat hati dan sunat kulit katan. Maaf Pak ya, saya bukan seorang teologi yang ini tidak, tetapi saya mengerti, saya membaca kitab dan saya memahami. Sunat itu ada dua Pak, ada sunat hati dan juga sunat kulit katan. Nah, sunat kulit katan itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya secara jasmani Pak. Itu ikatan perjanjian antara Tuhan Allah Israel dengan nenek moyangnya Abraham. Nenek moyang bangsa Israel Abraham. Jadi itu diteruskan dari turun-temurun. Nah, kami orang Kristen yang bukan beragama, bukan dari kalangan Israel, kami itu masuk dalam sunat hati, Pak. Bapak harus memahami, kami masuk dalam sunat hati. Karena apa? Bapak tadi katakan bahwa setiap orang yang Yesus berkata bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus, dia mendengar suara Yesus dan melakukannya. Itu saya aminkan, Pak. Kenapa? Di dalam perkataan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia perintahkan seperti ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka. Oke, dan baptislah mereka. Jadi kami tidak diperintahkan untuk melakukan sunat secara fisik, maksudnya adalah kulit katan. Karena yang kami diperintahkan adalah sunat hati. Jadi siapapun yang melakukan sunat hati, dia berhak untuk masuk ke dalam rumah ibadat. Bapak harus pahami itu. Dia punya hak untuk masuk. Kenapa? Hak istimewa itu sudah diberikan oleh Tuhan. Hak istimewa itu diberikan oleh Tuhan. Jadi persoalannya bukan terletak pada sunat kulit katan atau tidak. Bagaimana hati Bapak bersih atau tidak. Itu yang lebih penting. Oke, saya tambah dulu. Oke, silakan Pak dosen. Pak Yuda diam, Pak dosen silakan. Pak Yuda diam. Dan di dalam kebenaran. Pak Suma, bagaimana Anda berpegang kepada Yesaya dan juga kepada kejadian tentang sunat dan juga ibadah yang disuruh ke Yerusalem, lalu ada Allah yang kedua. Nah, Allah yang kedua di dalam Al-Quran memalingkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Pertanyaannya, Allah yang kedua ini Allah siapa? Apakah Allah yang pertama tidak konsisten dengan aturan-aturannya? Lalu dia melawan lagi peraturan yang dia buat, lalu masuk kepada peraturan yang kedua. Artinya Allah yang kedua ini mau membawa ke Masjid Al-Haram, ini bukan Allah Israel, ini Allah-Allahan yang dibuat-buat oleh orang Arab. Ini salah ini. Oke, Pak dosen. Cukup karena Pak dosen ini kayaknya tidak nyambung lagi. Coba fokus Pak dosen biar nyambung obrolannya. Sebenarnya agak aneh kalau membahas kesunat tadi peribadatan bunuh diri ini Pak Yuda kalau bahas sunat. Silakan. Karena Zuma bilang cukup, dari saya. Cukup Pak dosen. Tetapi dia suruh memalingkan ke Masjidil Haram. Oke, sebentar Pak dosen tadi sudah jelaskan. Sabar. Sabar, silakan Anda. Oke. Pasang kuping baik-baik teman-teman Kristen ya. Catat kalau perlu. Matius 21:43. Sebab itu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Satu. Kedua. Sabar. Catat. Kedua. Saya selalu dengar setiap kali Bapak di YouTube, Bapak selalu ngomong ayat itu. Kedua. Catat. Yohanes 3 nomor 12, Yohanes 4 21, Yohanes 4 23, Yohanes 4 25, Yohanes 5 nomor 7, Yohanes 5 25, Yohanes 7 27, Yohanes 7 31, Yohanes 8 28, Yohanes 8 44, Yohanes 9 44 dan seterusnya. Inti daripada data yang saya sebutkan adalah percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Ini pernyataan Yesus yang sangat jelas. Yohanes 4:23, tapi saatnya
akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Masuk ke dalam poin. Masuk ke dalam poin. Ulangan 4 nomor 20. Nomor 2. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, jangan kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan. Ketiga, ketika saudara mengatakan tentang daripada sunat hati, dengarkan baik-baik. Saya ulang. Yesaya 52 nomor 1. Berjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau orang yang najis akan masuk lagi ke dalam baitmu. Catat ya, catat supaya Anda pintar. Lalu kemudian saya terangkan lagi sedikit mengenai sunat hati. Nah ini catat. Sunat hati itu Ulangan 10 nomor 16, Ulangan 30 nomor 6, Yeremia 4 nomor 4, Yeremia 6 nomor 10, Yeremia 9 25 26, Yeskiel 44 67, Yeskiel 449 dan seterusnya. Yang dimaksud sunat hati adalah tidak berpaling kepada perintah Tuhan, tapi tunduk terhadap ketetapan Tuhan. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Apa mengasihi Tuhan ini menurut Yesus? Nah, kembali ke Yesus. 1 Yohanes 5 nomor 3, sebab inilah kasih kepada Allah. Sebab inilah kasih kepada Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Bapa. Yaitu bahwa engkau menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, hanya potong kulup saja. Tapi engkau ingkar. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, ini data, ya, ini pelajaran. Kalau saya ngajar itu biasa sampai 3 SKS materi ini. Saya terangkan kepada sahabat-sahabat Kristen, yang dimaksud tidak boleh masuk ke dalam bait suci, bait kudus, adalah orang-orang yang tidak bersunat hati. Apa itu tidak bersunat hati? Tidak taat kepada perintah yang datang kepada Bani Israel. Justru Kristen itu berasal dari pengajaran Paulus, di mana Paulus mengajarkan bahwa dengan matinya Yesus, kalian dibebaskan dari hukum Taurat. Pahami itu ya. Jadi hukum daripada sunat itu, sunat kulub itu, kalau tidak disunat, dalam Kejadian 17 nomor 14, wajib hukumnya dibunuh karena mengingkari perjanjian Tuhan. Menurut data Kejadian 17 14. Silakan. Oke, saya mute all dulu ya, kita atur ulang dulu. Nanti kita pakai timer setelah ini Pak dosen dengan Pak Yuda, sabar. Ini kita berikan dispensasi ke Pak Bejo dulu karena dari tadi dia mau bertanya. Kasihan ini sakit tangannya, jadi dia turunkan lagi. Pak Bejo bertanya dulu 1 kali, silakan Pak Bejo. Ya, terima kasih banyak atas waktu. Yang lain kita mute dulu ya, nanti Pak terangkan karena Pak Bejo ini dari Kristen juga. Silakan ya. Pak Bejo. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Moderator yang terhormat kepada saya. Saya ingin tanya kepada Bapak Suma yang terhormat, kalau andai kata Muslim percaya bahwa Alkitab telah dipalsukan, namun dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 22 dan 3 bagian lainnya, yaitu di Amsal pasal 8 ayat 27, Amos pasal 9 ayat 6, Ayub pasal 26 ayat 10, yang mana dikatakan bumi itu bulat dan tidak datar. Lalu di kitab Ayub pasal 26 ayat 7 mengatakan bumi itu mengambang bebas di angkasa. Ia menggantungkan bumi pada kehampaan. Kedua fakta ini akurat secara ilmiah dan diungkapkan dalam Alkitab jauh sebelum manusia menemukannya sendiri. Pertanyaan saya kepada Bang Suma yang terhormat, apakah bagian-bagian ini secara ilmiah akurat dikatakan palsu? Silakan Bang Suma untuk menjawab. Oke, sebelum Kakanda saya menjawab, jadi ini satu pertanyaan ini dijawab Bang Suma, tidak perlu tanggapi. Nanti baru kita kembali ke tema lagi, kita atur waktunya nanti Muslim 5 menit, Kristen 5 menit setelah ini ya. Silakan Kakanda dijawab itu pertanyaannya.
Tentang sunat hati tadi, Pak. Iya sebentar, nanti kita kembali ke tema sunat hati itu. Ini tadi Kita dulu dari, dong Awi, kita gak dulu. Apa-apa. Ini kan dari teman Kristen bertanya dari tadi. Biar aja dulu. Ya, ini setelah nanti Juma mau mempersiapkan dulu jawabannya. Kita sekarang mau menyanggah si Juma dulu. Sabar, biar saya yang atur dulu. Nanti setelah ini baru Anda soalnya Pak Bejo supaya tidak lupa sanggahan kita. Jadi gini Juma, saya mau menjelaskan kepada Anda. Kalau Anda Pak dosen ini Bang juga masih jauh dari perangkat kayaknya nih, belum mendengar dia. Bang Juma masih cari jawaban itu, Pak. Gurunda, cek. Assalamualaikum Gurunda. Sabar dulu, kita akan jawab dulu. Semuanya kita jawab. Tenang Pak dosen, waktu Anda nanti 5 menit bicara sendiri, kita tidak potong. Tenang aja. Ya, apa ya? Sambil nunggu Gurunda, apa tadi pertanyaannya? Aku maju deh. Ya, oke. Oh, ternyata saya di mute ya tadi. Siapa yang mute saya? Iya, di mute dulu. Semua di mute tadi biar tertib, Bang. Saya buka-bukanya. Ya, silakan, Gurunda. Anda silakan. Gini. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi yang perlu Anda pahami ketika Anda bertanya tentang kitab terlebih dahulu, kitab terdahulu, maka rujukan saya menjawab kemudian ada 2. Pertama, ada dasarnya dari Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab. Kalau dibilang Alkitab berarti merujuk kepada kitab terdahulu. Dengan tangan mereka sendiri. 1 poin. Lukas tidak pernah menerima wahyu dari Yesus. Itu poin 1. Poin itu harus ditanamkan di dalam hati. Lalu kemudian ayat lain menerangkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa in fariqam minhum la ya'tumunal haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi yang telah kami beri kitab kepada mereka mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian dari antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Pertanyaan Anda tadi sangat bagus. Ketika Anda mengatakan bahwa di dalam kitab Ulangan, kemudian Anda menyebutkan Mazmur, kemudian Anda menyebutkan Ayub 26, nomor 10 misalnya, sahabatku ya yang saya kasihi. Kitab Anda itu menerangkan bahwa bumi itu berbentuk lingkaran, bukan bulat. Oke? Yang dikatakan lingkaran, koin pun melingkar. Bentuk lingkaran. Piring juga bentuk lingkaran. Tapi apakah benar bentuk bumi itu kayak begitu? Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Anda diterangkan bahwa bumi itu datar. Banyak dalilnya di dalam kitab Anda yang menerangkan itu. Contoh misalnya, ini saya kasih data supaya Anda bisa lebih jauh memahami. Daniel 4 nomor 10 nomor 11. Itu bukti di dalam kitab Anda diterangkan bahwa bumi itu datar. Mazmur 19 nomor 4 nomor 5 nomor 6. Bumi itu datar. Yesaya 40 nomor 22, bumi itu datar. Dia yang bertahta di atas lingkaran bumi yang penduduknya seperti belalang. Lingkaran bumi. Ya, berarti bumi berbentuk lingkaran. Yang paling pasti, yang paling terang dan paling mudah dipahami bahwa bumi datar menurut agama Anda, di kitab Anda, di perjanjian baru ada. Atau kita ambil di Daniel aja. Nomor 4, nomor 10, nomor 11. Di Daniel bab 4. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Bayangkan. Bagaimana mungkin kemudian bisa melihat pohon yang tinggi ke langit kalau bumi ini bulat? Pasti bumi ini datar. Supaya semua bumi yang ada di bumi bisa memandang pohon itu. Catat itu ya kawan ya. Jadi bagaimana mungkin saya mau percaya kitab Anda? Gak mungkin. Contoh, di dalam kitab Ayub diterangkan. Ya, bergoyang-goyanglah. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Al-Quran menerangkan langit tidak bertiang. Lebih valid mana? Lebih valid Al-Quran. Jadi ketika Anda bertanya tentang apa yang Anda tanyakan tadi, Al-Quran menerangkan bahwa ahli kitab itu gemar merubah kitab.
Jadi saya tidak percaya. Itu satu. Kedua, sekali lagi kedua, perintah Yesus, perintah para nabi itu jelas. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi kalau ada perintah taat kepada hukum Taurat kepada Bani Israel, pasti mereka taat. Ulangan 12:32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan kau nambahi, jangan kau kurangi. Amsal 30 nomor 6. Jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya kamu tidak dianggap sebagai pendusta. Kenapa ayat-ayat data-data seperti ini ada sebagai peringatan? Kenapa? Karena kata Musa, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengahmu, kamu memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Tuhan, apalagi nanti, lebih-lebih nanti ketika aku sudah tidak ada. Jadi kalau Musa saja mengatakan demikian, bagaimana mungkin kemudian umatnya bisa dipercaya memegang perintah Tuhan? Makanya jangan tambahi, jangan mengurangi. Itu ultimatum kepada mereka. Tapi apa faktanya? Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bebas, menang, merdeka, hidup dengan taat kepada hukum Taurat. Itu yang perlu Anda pahami. Berarti ajaran Kristen yang datangnya dari Paulus sangat bertentangan dengan ajaran para nabi. Demikian. Oke, terima kasih Kanda. Jadi ini ke depan kita pakai timer. Pihak Muslim 5 menit, pihak Kristen 5 menit. Narasumber Kristen di sini ada Pak dosen terangkan dan Pak Yuda. Sekalian juga Pak Lok mungkin kalau mau ikut bergabung nanti dibagi aja waktunya. Narasumber Muslim, narasumber utama kita akan ada saya Bang Zuma, Zulkifli Babas, ada juga Ustadz Arwan, ada Bang Anas juga nanti yang siap menambahkan dan menguatkan jika masih ada waktu. Silakan kepada timer diatur dulu, timer 5 menit, biar Pak dosen terangkan bebas teriak-teriak tanpa kita ganggu. Oke, Pak dosen terangkan dibuka menitnya 5 menit. 5 menit. Bang Saya dengan siapa? Ada. Silakan Bang Anas mungkin atau Bang Alwan. Ustadz Anas. Iya. Ustadz Anas, masih ada Ustadz Anas. Silakan resen Ustadz Anas biar kita buka mic-nya. Ini menarik, ini temanya adalah peribadatan dan lari ke sunat lagi nanti. Bunuh diri nanti Pak terangkan kalau bahas sunat ini. Ustadz Anas, coba dibuka mic-nya. Aku bertanya ya. Sebentar Bang, jadi narasumber aja kita bersama Bang Jumat. Jadi narasumber bersama ya. Nanti dibagi waktunya nanti dengan Ustadz Jumat. Ini temanya dari mana ya? Ustadz Anas. Noise-nya, please, noise-nya, ya. Oh, Ustadz Anas lagi noise. Oh, Ustadz Anas lagi noise, ada berarti Kores siap juga nanti. Kores siap apa ya. Itu? Siap apa ini? Siap, ini menjadi salah satu narasumber. Kan 5 menit kita atur waktunya ini. Oh, ya. Iya. Oke, tolong bagi co-host kepada timer kita, yaitu Bang Jion. Oh. Mana Zionnya? Oh ini. Dah sip. Kekristenan nggak usah resen, ketahuan kalau udah tahu namanya siapa-siapa aja. Ayo silakan. Biar dia di atas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah langsung aja karena sudah berjalan tadi. Kita lanjutkan aja, ini temanya itu adalah ajaran peribadatan ya. Dan nanti aturan peribadatan di kedua belah pihak, kedua agama. Mana yang sebenarnya ada aturan, mana yang tidak ada. Oke, karena tadi Pak dosen terangkan sudah tidak sabar untuk menanggapi, memberikan tanggapannya. Silakan Pak dosen terangkan. Langsung aja digas. Ini saya mau kembalikan historical tentang ibadah atau melanjutkan perdebatan yang tadi? Lanjutkan saja. Kan masih membahas tentang ibadah kan. Tadi awalnya kan memang kan masalah peribadatan. Ada keaturan peribadatan dalam kekristenan kan intinya tadi itu. Dan ternyata sejauh ini belum ada aturannya. Silakan Pak dosen. Jadi begini, ibadah ya secara terminologi kita harus pahami dulu. Mulai dari surga itu tidak ada yang bisa memahami bagaimana cara beribadah dari surga yang benar itu dilakukan di bumi. Itu tidak ada. Baru kedua, ketika manusia pertama kali diciptakan,
tidak ada satu konsep yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Alkitab kami, Tanak maupun Ketubim dan Nebim, dan juga perjanjian lama, perjanjian baru, mengenai seperti apa ibadah di zamannya Adam. Karena memang hubungan manusia dengan Allah itu bukan ibadah, tetapi bagaimana Sang Pencipta dengan ciptaannya manusia punya komunikasi bahasa tersendiri antara Sang Pencipta dengan ciptaannya itu. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan ini terpisah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah adalah kehilangan hubungan yang indah. Yang indah kaitannya itu tentang bagaimana manusia dengan Allah itu sudah tidak harmonis. Maka Tuhan terus mengajarkan bagaimana keharmonisan ini muncul. Termasuk ketika Tuhan bicara pada Adam khususnya mengenai anaknya Kain dan Habil dalam beribadah. Kalau kita kaji Kain dan Habil beribadah, di dalam Al-Quran juga itu ditulis bagaimana Kain dan Habil itu korban yang dikorbankan itu anak domba untuk beribadah. Nggak ada di dalam zamannya Kain dan Habil itu sujud-sujudan. Tidak ada. Tidak ada rokaat-rokaat di zaman itu. Tidak ada zamannya Kain dan Habil. Kalau kita lihat lagi, urut lagi historikal tentang ibadah, sampai ke zamannya Nuh maupun Abraham, termasuk kepada Musa, itu nggak ada yang namanya sujud-sujudan. Tetapi ada sebuah fenomena yang muncul ketika orang Israel keluar dari Mesir. Pertama kali mereka melewati Laut Tiberau, di sanalah orang Israel dipimpin oleh Miriam untuk memuji Allah pakai rebana dengan menari dan meloncat di hadapan Tuhan. Ya, menari dan meloncat di hadapan Tuhan. Baca itu nanti Kejadian pasal yang ke-12 atau ke-10. Itu yang terjadi. Bahwa ibadah itu awalnya di dalam ajaran apapun yang dibuat Musa itu seperti itu. Nah, setelah mereka nyampe di padang gurun dan mereka mulai membuat kemah. Kemah itulah pembakaran korban untuk penghapus dosa. Setelah mereka sampai di Israel, di sanalah baru ditata yang saya bilang tadi, dibilang oleh teman saya tadi, bahwa mereka membuat bagaimana cara beribadah. Masuk ke ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus, masuk ke korban pembakaran, masuk ke korban pembakaran ukupan, itu semua proses. Tidak ada di sana sujud-sujud. Jadi secara historikal dari surga sampai zamannya Musa, nggak ada sujud-sujudan. Sampai akhirnya pun di dalam masa kerajaan Daud, kembali apa yang dilakukan oleh Miriam, itu dilakukan oleh Daud. Di mana mereka ketika mentahbiskan rumah bait Allah, seluruh penyanyi-penyanyi, pemain-pemain alat musik, koar-koarnya, pemimpin pujian, song leadernya, menyanyi dan memujikan satu pujian. Bahwa segala kemuliaan bagi Allah pencipta langit dan bumi. Itu nggak ada sujud-sujudan. Sampai kita lihat di zamannya Yesus. Kalau tadi cuma bilang, Yesus itu sujud. Itu tidak sujud seperti kalian, konsep kalian. Apalagi kalau kita masuk kepada konsep rumah ibadah Israel dengan Masjid Al-Haram. Itu jauh dari langit dan bumi. Bahkan sudah ada di situ penyelewengan. Kalau Juma tadi bilang bahwa mereka memalingkan dari Bait Allah Yerusalem, artinya kalian disesatkan ke sana. Itu tidak benar lagi. Kalau kalian mengambil dari kitab Yesaya. Artinya saya mau katakan, sujud-sujudan dalam beribadah tidak ada sampai sekarang pun di pola orang Yahudi. Itu tidak ada. Ya, kalaupun ada yang disebut dengan solatah, enggak ada rokaat-rokaatnya. Kalaupun disebut ada memuji, menyembah, lalu tunduk, itu bukan dengan konsep-konsep yang dimiliki oleh Islam sekarang. Jadi saya mau gugurkan konsep sujud itu tidak ada sesungguhnya di dalam agama Yahudi dan Kristen. Terima kasih. Oke, Pak dosen. Waduh, alarmnya dimatikan aja. Oke, Pak dosen. Jadi saya ingatkan Pak dosen dan pihak Kristen, waktunya 5 menit. Nanti berbagi waktu dengan Pak Yuda, dengan Pak Bejo mungkin. Jadi pihak Kristen kalau waktunya berbicara, nanti dibuka aja mute-nya. Kadang-kadang Pak dosen ini lupa ngerem kalau dia sudah ngegas. Langsung aja pihak Kristen mungkin menengahi kalau memang mau menambahkan. Silakan lihat timer di layar. Oke, langsung silakan Kanda dari pihak Muslim.
berikan tanggapan karena ternyata artinya tidak ada peribadatan dalam kekristenan. Silakan Pak. Baik. Anda. Ya, saya sedikit ya, sahabat Muslim. Jadi gini, Anda wajar mengatakan itu karena Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut Paulus, itu wajar. Yesus sujud dalam beribadah. Abraham kejadian 17 nomor 3 sujud dalam beribadah. Lot kejadian 19:1 sujud dalam beribadah. Nabi Esra 10 nomor 1 sujud dalam beribadah. Yosua 5 nomor 14 sujud dalam beribadah. Daud Mazmur 95:6 sujud dalam beribadah. Musa Keluaran 34 nomor 8 sujud dalam beribadah. Harun Bilangan 26 sujud dalam beribadah. Semua nabi-nabi sujud dalam beribadah. Kemudian Yesus menerangkan Yohanes 16 nomor 12 kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Sekali lagi, bukan kepada Kristen, bukan kepada umat berkulub, tapi umat yang kudus, yang bersunat. Yesus mengatakan kepada mereka begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nabi, di mana Yesus pada hari Sabat sering masuk ke dalam bait suci membacakan Alkitab, yang pasti Alkitab yang dibacakan Yesus di sinagoge itu bukan perjanjian baru. Tapi apa yang dibacakan oleh Yesus? Perintah-perintah bersujud kepada Tuhan dalam beribadah. Yang saya terangkan tadi, itu data itu. Kecuali kalau Anda sudah tidak mengimani data-data itu. Lalu kemudian, ketika berbicara mengenai perintah, maka perintah itulah yang disebut mengasihi Tuhan. Menyembah Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Apa perintah Tuhan? Apa yang diinstruksikan para nabi, yang dicontohkan oleh para nabi. Karena itulah kemudian ada perintahnya, jangan kau mengurangi, jangan kau menambahi. Kalau kemudian Anda mengatakan salah, karena kami tidak sama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Saya kan sudah mengatakan kepada sahabat saya, sebab itu aku Yesus berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Artinya bangsa yang menerima pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan kepada nabi-nabi adalah bangsa yang melanjutkan prosesi ibadah mereka. Kalau Anda mengatakan 2 rakaat, 3 rakaat, Yesus mengatakan kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Lalu Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Nah, ahli Taurat itu apa? Ahli Taurat itu agamanya menerima aturan-aturan, menerima perintah dan larangan. Nah, ketika dikatakan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Jadi aturan main yang datang setelah ahli Taurat itu adalah aturan yang syariatnya jauh lebih sempurna. Nah, sekarang kalian tidak punya syariat, malah dihilangkan. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Selamat menikmati. Silakan yang lain. Kasih. Silakan Bang Kores ditambahkan, dikuatkan 1,5 menit. Bang Kores atau siapa? Jalan Bang Kores, Dinda. Silakan aja Gurda, kayaknya Bang Kores masih ini. Silakan Kanda. Bang Kores masih berangkat. Ya, jadi gini. Yesus di dalam Matius 7 ya, Matius 5 nomor 36 dia terangkan begini. Ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes yang harus aku sampaikan kepada kalian. Apa itu? Bahwa aku melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Sebagai utusan, Yesus taat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan yang dilaksanakan oleh Yesus? Tentu adalah perintah yang tertera di dalam hukum Taurat. Kenapa bisa begitu? Karena hukum Taurat itu mengikat Bani Israel, dan Yesus itu adalah Bani Israel. Kenapa kalian tidak mengikuti Yesus? 1, karena kalian non-Yahudi. Paulus menerangkan dalam Galatia 2 nomor 7, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti kalian ini pengikut
Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus adalah praktisi Yudaism taat, kalian adalah praktisi Kristen yang taat terhadap pengajaran Paulus. Oke, waktu itu silakan 5 menit ke pihak Kristen. Kita buka mute-nya 3 orang ya, Pak dosen sudah, Pak Yuda dan Pak Bejo. Silakan berbagi waktu 3 menit. Siapa yang duluan? Silakan Pak. Terima kasih. Saya duluan Pak. Oke, silakan Pak Yuda gantian 5 menit waktu. 5 menit aja, langsung dibikin 5 menit aja. Sebentar kita tunggu timer dulu. 5 menit, nanti mereka berbagi waktu itu selama 5 menit. Entah berapa mereka. Timer tolong di-set ke 5 menit. Interupsi Bapak penunggang kuda, baiknya per orang 5 menit aja supaya enak. Oh, kelamaan nanti kalau berarti saya 15 menit dong. Oke, silakan Pak Yuda atau Pak dosen, silakan lanjut. Oke, terima kasih. Saya berterima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Pak Suma tadi. Itu memang benar, itu semua adalah kebenaran firman Tuhan. Cuma jangan menginterpretasi salah. Seakan-akan Pak Suma tahu tentang Alkitab. Apa? Saya harus bilang, kalau Bapak punya ilmu, suaranya kenapa ini, Dek? Awi. Ya Bang, ya kada. Suaranya suaranya noise Pak Yuda. Pak Yuda suaranya agak noise juga, gugup dan hilang-hilang. Okay. Ya, terima kasih. Coba tidak usah pakai headsetnya dicabut aja. Saya terima kasih. Tapi ini suaranya ini. Pak dosen aja dulu ya, silakan. Pak dosen diperbaiki dulu headsetnya aja Pak, perangkatnya diperbaiki. Mohon maaf kita telinga agak sakit mendengar ini. Silakan Pak dosen. Di-mute dulu Pak Yuda, di-mute dulu ya. Silakan Pak dosen. Pak dosen, kayaknya Pak dosen lagi. Pak dosen terangkan, silakan. Pak dosen terangkan. Atau mungkin Pak Bejo, silakan Pak Bejo. Mute itu kayaknya Pak dosen itu. Tidak, Pak dosen sudah terbuka mute-nya. Silakan Pak Bejo, mungkin mau menanggapi apa yang disampaikan. Terima kasih ya. Baik, akan saya lanjutkan aja. Jadi apa yang dikatakan sama teman saya, sahabat saya Bang Farhan, demikian juga dengan sahabat terbaik saya Bang Suma, itu sebetulnya tidak sesuai apa ada tata cara di dalam beribadah kekristenan. Jadi begini, akan saya sebutkan semua. Ibadah kekristenan ini itu ada kira-kira mencakup 7 unsur ya. Itu yang berdasarkan menurut Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama itu yaitu puji-pujian ya. Puji-pujian ini adalah unsur ibadah Kristen menurut Alkitab. Yang pertama yaitu puji-pujian itu sebagaimana hal tertulis di kitab Efesus pasal 5 ayat 19. Yaitu Rasul Paulus mengajarkan agar puji-pujian atau nyanyian rohani menjadi salah satu hal yang harus ada dalam ibadah gereja Tuhan. Lalu yang kedua yaitu itu ada juga di ini ya, di kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Itu juga mengenai puji-pujian. Lalu yang kedua, unsur yang kedua yaitu doa. Doa itu bisa kita mengacu kepada kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2, yaitu Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Nah, itu mencakup unsur-unsur tata cara ibadah orang Kristen ya. Lalu yang ketiga yaitu pengakuan pengakuan iman. Jadi unsur ibadah Kristen menurut Alkitab yang ketiga adalah pengakuan iman, sekalipun tidak secara eksplisit dinyatakan di Alkitab, tampaknya pengakuan iman juga merupakan unsur yang penting di dalam ibadah kekristenan. Hal ini nyata. Saya dulu. Ya, silakan. Oke, silakan Pak dosen berbagi ya, silakan tadi. Saya mau menjelaskan dulu kepada si Cuma ribuan ayat tentang beribadah dalam
mulai dari Keluaran pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 8, pasal 8 ayat 20, 9 ayat 1, 9 13, Keluaran banyak banget. Masuk lagi, belum lagi kepada kitab Keluaran, Ulangan pasal 4, Ulangan pasal 28, Ulangan pasal 5. Tidak ada di sana ada kata sujud. Ibadah di sana tidak dianjurkan sujud. Jadi kalau kamu hanya mengutip 2-3 ayat tentang sujud, itu sangat kalah dari ribuan ayat yang saya mau kasih. Belum lagi 1 Tawarik, berjubel ini. Itu tentang beribadah. Yang kedua, saya mau katakan kepada kamu tentang memuji-muji Tuhan. Saya mau kasih banyak ribuan mungkin ayatnya ini. Kejadian pasal 24, Ulangan pasal 8, 1 Tawarik 29 ayat 20, Tawarik pasal 5, Tawarik pasal 20, 21, 2 Tawarik 20, 2 Tawarik pasal 31, Esra pasal 3 ayat 10, Esra pasal 3 ayat 11, Nehemia pasal 5. Ini semua sampai Mazmur, ribuan ayat sampai kitab Perjanjian Lama terakhir Yoel dikatakan memuji-muji Tuhan dan bersorak-sorak bagi Tuhan. Jadi kalau kamu katakan, kamu memaksakan kami harus sujud seperti konsep kalian, itu kamu hanya punya asumsi dari dogma kamu, dari agama kamu. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada sesungguhnya hal seperti itu. Nah makanya kalau kamu hanya mengutip dari 1-2 ayat saja, itu masih kalah dari ribuan ayat yang kamu harus perlu belajar tentang ayat Kristen. Baik itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tentang memuji. Termasuk tadi yang dibacakan kawan saya bagaimana lebih spesifik diajarkan dalam beribadah. Baik itu mengucap syukur, memuji, beriman, pengampunan dosa. Itu sudah jelas. Habis Pak dosen, jadi kalau saya menyimak tadi sebenarnya kami tidak ada memaksakan kepada pihak Kristen untuk melakukan ibadah persujudan. Kami cuma mendengar ibadah yang baku dari Kristenan itu apa sih? Bisakah satu kata di antara semua Kristen ini bahwa punya cara peribadatan yang baku sama seperti Muslim? Kami punya cara peribadatan yang sama di seluruh dunia bagi orang Muslim. Silakan Bang Yuma. Iya, baik. Silakan pihak Muslim. Silakan. Saya dengar suara saya, Dek. Kedengaran suara saya? Kedengaran jelas. Kedengaran jelas. Jelas. Jadi begini, kalau kemudian saudara mengatakan bahwa tidak ada perihal sujud di dalam daripada kitab yang Anda gunakan sekarang, ya, buktinya data yang saya sajikan kepada Anda, bagaimana kemudian Abraham, Yesus, Lot, Esra, Yosua, Daud, Musa, Harun, semuanya bersujud, bahkan Yakub juga bersujud. Bapak dari 12 suku bangsa Bani Israel juga bersujud di dalam menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau kemudian mereka itu memuji, lah di dalam sujudnya mereka memuji. Mereka memuji Tuhan. Nah, sekarang coba kita uji deh. Apakah kalian teman Kristen ini benar memuji Tuhan atau menghinakan Tuhan? Ini perlu untuk Anda pahami. Anda memuji atau menghujat? Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel yang menerangkan bahwa mustahil Tuhan itu nuzul ke bumi oleh karena langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Tuhannya Bani Israel. Kalian katakan menjelma menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Memujinya di mana? Lalu kemudian Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kalian membentuk Tuhannya Bani Israel menjadi manusia. Memujinya di mana? Lalu kemudian Yesus mengajarkan dirinya, ya, hanya sebagai utusan Tuhan. Dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang Engkau utus. Berarti aku utusan Tuhan. Tapi kalian menggantikan satu-satunya menjadi 2, bahkan menjadi 3. Memujinya di mana?
Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka mau hormat kepadaku. Sedangkan perbuatan yang mereka lakukan adalah perintah-perintah manusia. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa mereka ini yang menyembah Yesus berdasarkan bukan keinginan Bapa? Nah itu. Jadi jangan Anda mengatakan kalian memuji, terpujilah Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Memuji dengan mulut, tapi pada prakteknya kalian menghujat Sang Bapa. Kalian menghinakan Sang Bapa dengan mengatakan Bapa nuzul menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Di mana? Siapa yang mengajarkan itu? Sementara Yesus sendiri menerangkan di dalam Yohanes 7 bahwa Tuhan Bapa yang mengutus dia tidak engkau kenal. Berarti tidak ada yang mengenal Bapa. Bahkan Yesus menerangkan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tapi orang Kristen kemudian ya membentuk Tuhan dalam rupa manusia, anak Maria. Jadi memujinya di mana? Sampai kemudian usia sahabat Kristen habis, mulut robek sampai kuping memuji, percuma. Percuma. Karena kalian tidak menjalankan aturan Tuhan. Orang disuruh sujud, dicontohkan sujud, Anda malah jingkrak-jingkrak. Pahami itu. Silakan teman muslim yang lain. Silakan. Maaf, saya kepanjangan. Saya sedikit menambahkan tadi tertarik silakan Akhir. Ya, terima kasih Guru. Tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Terangkan dengan banyak-banyakan ayat, sehingga seperti seolah-olah kita sekarang paham pola pikir dari Kristen ini. Jadi kalau yang banyak dipakai dan yang sedikit nggak dipakai, berarti itu kan logikanya kan menafikan sesuatu kebenaran dalam kitab suci pilih-pilih. Nah, kalau Anda berani, saya challenge Anda untuk mengumpulkan ayat-ayat sebagai Yesus sebagai Tuhan, kumpulkan sebanyak-banyaknya dan akan saya kumpulkan ayat-ayat yang mengatakan Yesus sebagai nabi. Ingat, parameter di kepala Anda tadi mengatakan bahwa berapa banyak, artinya kita banyak-banyakan. Secara literal ya, ada kata Yesus di situ dan ada kata Tuhan. Dan saya akan menunjukkan parameter melalui isi kepala Anda, Yesus dan utusan atau Yesus nabi. Jadi Anda nih seperti ini mengeluarkan senjata tapi mengarah kepada kepala Anda sendiri. Ketika Anda mengatakan ribuan ayat, kamu nggak seberapa. Artinya Anda mengakui kalau ayat itu sedikit tidak perlu diimani. Dan saya berani bertaruh. Silakan kumpulkan ayat-ayat yang mengatakan Yesus Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih ya dari pihak Muslim. Alhamdulillah Bang Farhan sudah speak up. Titulnya Pak Lop. Silakan dari pihak Kristen 5 menit. Siapa duluan, Pak dosen atau Pak Bejo? Silakan berbagi waktu ya. Kita buka mute-nya tiga-tiganya. Silakan Pak dosen. Ayo teman-teman yang lainnya. Oh, Pak Yuda atau Pak Bejo. Pak Lop, silakan. Halo? Ya, silakan Pak Yuda, silakan. Ya, terima kasih. Saya akui ya bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi itu benar, semua kebenaran firman Tuhan. Cuman cara menginterpretasinya yang selalu salah. Saya mohon maaf. Begini, seperti yang tadi Pak Suma katakan ya bahwa di dalam Alkitab mengatakan begini, Yesus berkata bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Itu saya setuju, Pak. Tapi pertanyaan balik saya seperti ini, Pak. Siapakah nabi di atas muka bumi ini yang pernah hidup menyuruh orang lain mengenal dirinya? Tidak ada selain Yesus. Itu yang harus Bapak pahami. Ya, Pak Suma harus pahami, jangan kutip-kutip ayat dan interpretasi semaunya. Itu salah. Kemudian, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Bapa menjadi manusia. Tidak pernah, itu firman yang menjadi manusia. Yesus dalam kekekalan, dia adalah firman. Karena Yesus berkata begini, aku datang dan keluar dari Bapa. Itu berbeda, Pak. Itu menunjukkan bahwa bukan Yesus sebagai nabi saja, bukan Yesus sebagai utusan, tapi dia Tuhan. Dia keluar dari Bapa. Misalnya saya punya rumah itu yang menaungi saya keluar. Itu berarti saya keluar dari rumah saya. Itu sama dengan Yesus. Jadi jangan pakai satu ayat untuk mengatakan begini-begini, tidak boleh, Pak. Baca Alkitab secara keseluruhan. Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Di dalam perjanjian lama itu dikatakan begini, bahwa tidak ada yang dibentuk sebelum aku. Yesus lebih dulu.
Yesus di dalam kita wajib bilang gini, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bukankah di dalam nama-nama Allah menurut Islam, saudara-saudara Islam menurut ajaran Islam adalah al-akhir dan al-awal, artinya Allah Maha Awal dan Allah Maha Akhir. Itu yang Yesus katakan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan kemudian yang terakhir. Jadi Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan hanya pakai Yesus sebagai utusan, karena tidak ada satu nabi pun yang mengatakan bahwa setiap orang harus mengenal Dia selain Yesus Kristus. Itu yang saya mau katakan. Jadi Bapak jangan hanya mengambil satu ayat, tidak boleh Pak. Baca ke Alkitab secara keseluruhan, baru simpulkan sendiri. Bagaimana orang bisa memakai nama Yesus untuk mengusir setan? Setan tidak takut kepada siapapun selain nama Yesus. Setan tidak pernah takut kepada manusia. Setan hanya takut kepada Tuhan. Itu yang harus saya bilang. Kemudian tadi Bapak katakan bahwa semua nabi mengajarkan. Semua nabi mengerjakan bahwa tempat beribadah ke Yerusalem. Kenapa yang lain tidak beribadah ke Yerusalem? Oke, kemudian tadi Bapak juga katakan bahwa dengan matinya Tuhan Yesus, ya betul. Di dalam perjanjian lama, orang untuk masuk ke dalam bait suci itu harus dibersihkan dengan darah anak domba. Sedangkan di dalam perjanjian baru, dalam iman kekristenan kami, Yesus Kristus darahnya dicurahkan untuk menyucikan. Kemudian yang ketiga tentang sunat hati tadi. Bapak tidak mengerti tentang sunat. Yang Bapak hanya mengerti adalah tentang sunat kulit katan, tapi sunat hati beda Pak. Pengertian sunat hati adalah sebuah situasi di mana seseorang yang hidup dalam dosa di atas dasar kesadaran akan dosa dan pelanggaran, mempersilahkan Allah masuk dalam hatinya. Nah, dalam kepercayaan iman Kristen, Tuhan itu besar, tidak bisa ditandingi, tetapi Tuhan bisa tinggal dalam manusia. Karena apa? Yesus disebut sebagai Allah Immanuel, artinya Dia tinggal di dalam kita. Kemudian tadi Bapak katakan juga bahwa kami bukan pengikut Kristus. Siapa yang bilang? Kami pengikut Kristus, Pak. Kami pengikut Yesus Kristus. Jadi Bapak jangan hanya mengatakan semuanya Bapak, tidak boleh. Itu menjustifikasi. Itu tidak baik pada dalam sebuah diskusi. Dalam sebuah diskusi kita harus saling berbagi satu sama lain. Tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain. Itu seperti itu Pak. Saya sudah ikuti di, maaf Pak Suma, saya sudah ikuti di setiap YouTube Bapak yang saya ikuti. Selalu Bapak menjelekkan Kristen dan itu tidak baik Pak. Oke, saya dulu sekarang. Jadi begini, Saudaraku Farhan, saya sudah lihat kata-kata tentang Yesus dipanggil Tuhan, itu banyak, itu puluhan, bahkan ratusan. Tapi kalau Yesus disebut Nabi, itu hanya puluhan. Jadi kalau nanti saya kasih sama kamu, takut kamu kejang-kejang, karena kamu tidak tahu. Baru yang kedua, Awi, kalau kamu mau tahu tata kekristenan, sekali-sekali jajanlah ke gereja, datang ke gereja biar kamu tahu bagaimana cara beribadah di dalam gereja. Begitulah caranya. Ada pembukaan, ada doa, ada memuji Tuhan, ada persembahan, ada berkhotbah, ada penutup dan sebagainya. Demikian. Oke, terima kasih Pak dosen. Saya cuma moderator. Nantilah Pak dosen kita atur bagaimana cara melihat peribadatan di gereja. Langsung aja saya lempar ke waktunya ke Muslim 5 menit untuk Pak Bang Kanda Juma dan guru saya juga ini Bang Farhan. Silakan pihak Muslim. Gimana Farhan, mau duluan? Tafadhol Gurunda dulu. Masya Allah. Jadi gini, Anda mengatakan Nabi mana yang harus dikenal? Ya, saya katakan kepada Anda, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan jelas bahwa jika engkau dosamu ingin dihapuskan, engkau mau dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Perintah mengikuti ini sama halnya harus dikenal beliau. Bagaimana mungkin kemudian seseorang mengikuti seseorang tanpa dikenal? Harus dikenal dulu. Itu perintahnya. Kalau mau selamat, maka ikutlah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yesus juga demikian. Harus dikenal. Nah, Yesus ini harus dikenal sebagai apa? Ya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya. Apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya? Utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jelas. Yesus mengajarkan
bahwa dirinya adalah utusan Tuhan itu sendiri. Baca Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku jauh lebih penting dari Yohanes, yaitu Bapa yang telah mengutus aku. Berarti apapun yang Anda imani hari ini, jangankan Anda, Yohanes tidak ada arti apa-apa kesaksiannya tentang Yesus. Tapi yang terpenting menurut Yesus adalah kesaksiannya sendiri tentang dirinya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kemudian, ketika Anda mengatakan Yesus, setan takut kepada Yesus, kebalik. Matius 4 nomor 1, justru Yesus yang dicobai sama iblis. Iblis nggak pernah dicobai oleh Yesus, tapi justru Yesus yang dicobai oleh iblis. Dan satu hal, yang diusir kemudian Yesus kelak nanti di hari kebangkitan adalah orang-orang yang menggunakan nama Yesus mengusir setan. Dan itu adalah Anda. Jadi saya katakan, Anda mengatakan saya menghina Kristen. Saya tidak pernah menghina Kristen. Yang saya sampaikan adalah apa yang diajarkan oleh Yesus yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Ada yang mengatakan di gereja, silakan ke gereja, lihat kami ibadah. Mana tuntunannya? Di awal tadi saya mengatakan, kalian itu tidak perlu lagi ibadah. Karena kalian sudah dibebaskan dari aturan Tuhan. Itu yang perlu Anda paham. Jadi jangan Anda menggiring, Anda membuat suatu prosesi ibadah, sementara itu tidak pernah diajarkan. Paulus mengajarkan dalam Galatia 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu disebut kutuk? Teman-teman Kristen, tolong tunjukkan ayatnya kepada saya. Di dalam perjanjian lama, kitabnya Bani Israel, ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan itu dianggap kutukan. Di mana itu tertulis? Hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, wujud kasih Tuhan kepada Bani Israel. Maka diberi hukum Taurat, kalian anggap sebagai kutukan. Luar biasa ini. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dua kesalahan di sini. Yesus dikutuk, hukum Taurat juga kalian kutuk. Siapa yang ngajarin itu? Nah, kenapa saya mengatakan Anda itu Anda mengatakan saya menjelekkan? Bukan menjelekkan. Memang sudah kayak begitu kalian. Sebagaimana yang dinubuatkan dalam Matius 23 nomor 15. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Silakan Saudara Farhan. Terima kasih Gurundaku. Kalau tadi katakannya bahwa tidak ada nabi yang mengenalkan diri. Nabi Allah Muhammad SAW bukan hanya mengenalkan diri, tapi sebagai suri tauladan. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi wa taqasanatan liman kana yurkilahi wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Bayangkan, suri tauladan. Bukan hanya dikenal, Pak, tapi sebagai suri tauladan, sebagai panutan. Bapak lebih banyak belajar lagi. Terus kalau dikaitkan dengan, saya melanjutkan yang ini sama Gurunda. Betul, mereka menganggap Taurat itu adalah kutuk. Karena apa? Karena mereka tidak sanggup mengerjakan, sehingga ketika mereka tidak sanggup mengerjakan, mereka marah. Seperti seolah seorang murid yang dikasih tugas oleh gurunya 10 hukum atau 10 PR, tetapi dia tidak bisa menjawab 1 atau 2. Mendingan saya nggak sekalian ngerjain deh, dan PR itu tidak dikerjakan. Itulah sifat-sifat kalian. Ketika kalian merasa gagal mengerjakan 1 hukum Taurat, kalian malah tidak mengerjakan semuanya. Ini ajaran apa gitu loh. Dan kami tidak menjelek-jelekan ajaran Anda. Tetapi pada kenyataannya ketika Anda tidak bisa mengerjakan, tapi Anda menganggap bahwa ajaran itu percuma, ajaran itu kutuk. Seolah-olah ketika orang goblok yang dikasih soal tidak bisa mengerjakan, tapi menyalahkan soalnya. Tidak bisa belajar, tidak bisa mengerjakan, yang disalahkan gurunya. Inilah Anda. Dikasih hukum Taurat, tetapi tidak bisa mengerjakan, malah mengutuk hukum Taurat itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih pihak Muslim. Tanggapi, Pak. Sebelumnya ya, sabar. Saya tanggapi, Pak. Silakan 5 menit untuk pihak Kristen. Silakan. Oke, terima kasih. Saya tadi dengar kedua saudara kita dari Muslim ini ngomong tentang kutuk hukum Taurat, tapi tidak mengerti. Kami tidak mengutuk hukum Taurat, Pak. Yang dimaksud dengan kutuk hukum Taurat adalah pelanggaran yang kita lakukan yang melangkahi ketentuan hukum Taurat. Dan itu adalah dosa. Nah, kutuk dosa adalah maut. Itu, Pak. Jadi bedakan. Kami tidak mengutuk hukum Taurat, Pak. Hukum Taurat itu hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musa, disampaikan kepada keturunan Abraham. Dan kami tidak mengutuk itu, Pak. Bedakan, Pak. Bapak harus pahami itu. Kutuk hukum Taurat berbeda dengan hukum Taurat itu kutuk, Pak. Bedakan itu, Pak. Jadi yang dimaksud dengan kutuk
hukum Taurat adalah setiap hal yang kita lakukan melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka akan datang adalah kutuk. Kenapa? Karena Alkitab katakan, kalau kita melakukan kita diberkati, kalau kita tidak melakukan kita akan dikutuk. Itu Pak. Jadi harus bedakan Pak. Jangan mempersepsikan sesuatu dengan cara yang salah. Kemudian saya mohon maaf ya untuk Pak Suma, Bapak kalau bisa Bapak belajar. Bapak menyampaikan banyak firman Tuhan, betul, itu semuanya tertulis. Tapi yang saya katakan tadi, cara menginterpretasinya itu yang salah, Pak. Cara menginterpretasi. Pak, apapun yang Bapak katakan tentang Yesus, dia tetap Tuhan, Pak. Dia tetap Tuhan. Kenapa? Karena dia juga menyebut dirinya anak manusia. Kalau Bapak mau tahu siapa itu anak manusia, datang saja di kitab Daniel yang tadi Bapak kutip. Siapa itu anak manusia? Anak manusia adalah orang yang diberikan pemerintahan, diberikan kuasa, surga dan bumi. Itu anak manusia, Pak. Makanya Yesus sebelum terangkat ke surga, dia bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke? Jadi Yesus itu Tuhan. Bukan kami yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Tidak. Tapi Yesus itu memang Tuhan. Dia yang adalah firman Allah, menjelma menjadi manusia. Tadi Bapak katakan bahwa seakan-akan itu tidak bisa. Pak, Alkitab itu ditulis itu karena inspirasi dari Roh Kudus dan juga dikerjakan oleh tangan manusia. Manusia menuliskannya tapi atas inspirasi dari Roh Kudus. Sama dengan kitab Bapak sendiri yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang sekarang kita kenal itu bukan perkataan Muhammad, tetapi dicatat oleh sahabat-sahabat Muhammad, Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang kita kenal. Jadi Bapak, untuk Tuhan menjadi manusia itu mudah. Masa firman jadi buku saja bisa. Bagaimana firman jadi manusia tidak bisa? Pak, jangan batasi Tuhan, Pak. Pastor, saya mohon, jangan batasi Tuhan. Otak Anda terlalu kecil untuk mengerti tentang Tuhan. Otak kita sebagai manusia terlalu kecil untuk memahami siapa itu Tuhan. Apapun yang Tuhan nyatakan kita pahami. Tetapi masih banyak rahasia yang tidak bisa kita ketahui. Jadi jangan mendikte Tuhan dengan mengkerdilkan Tuhan. Seperti otak kita yang kerdil. Tidak bisa, Pak. Kemudian, tentang tadi Bapak katakan juga bahwa kerajaan akan dialihkan. Pak, Yesus berbicara pada itu kepada orang Yahudi. Dan kerajaan itu dialihkan bukan bicara tentang bangsa, misalnya bangsa Indonesia, tidak. Semua kerajaan di muka bumi ini, siapapun yang menerima kerajaan Allah, itu mereka adalah orang yang hidup dalam kerajaan yang baru. Di mana nilai-nilai kebenaran Allah yang diturunkan, itu diaplikasikan dalam kehidupan. Bukan hanya untuk kehidupan sekarang, tetapi kehidupan yang akan datang, Pak. Gitu. Kemudian, Yesus dia adalah Tuhan. Pak, di dalam Alkitab, Allah menyatakan diri sebagai pribadi yang menyelamatkan. Nah, pribadi yang menyelamatkan itu mewujudkan dirinya dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan. Makanya, kan dia, arti nama Yesus kan keselamatan. Sama, Bapak juga sebenarnya mengakui itu. Bapak juga mengakui. Tapi Bapak tidak mau mengatakannya terus terang. Terima kasih. Lanjut. Nah, ada hal yang salah dari si Joma. Ya, bicara tentang Yesus, nabi atau utusan dengan Tuhan itu berbeda. Kalau utusan itu banyak, setan juga mengutus, manusia juga mengutus, raja juga mengutus. Tapi Yesus itu bukan utusan raja manusia, tetapi dia utusan dari sorga. Nah, bicara tentang bahwa tidak perlu beribadah karena dibebaskan. Dibebaskan itu maksudnya bukan berarti dibebaskan tidak beribadah, tetapi kami dibebaskan dari cara-cara peribadatan yang begitu rumit dari bangsa Yahudi. Kamu nggak paham sih bagaimana cara beribadatan Yahudi. Kamu hanya tahu dengan sujud doang. Terus kamu bilang lagi Yesus dicobai. Lihat ayat terakhir di dalam pasal 4 itu cuma bahwa iblis kabur. Bukan Yesus yang kabur, iblis kabur. Baca itu ayat terakhir pasal 4 ayat 11. Jadi biar kamu tahu. Pak dosen, 5 menitnya sudah terpakai. Jadi kita ingatkan kembali mengenai tema tadi ini kan peribadatan, aturan peribadatan menurut kedua pihak. Saya melihat di sini Pak dosen belum ada menyampaikan tadi mengenai cara peribadatan, malah cara peribadatan Islam terus yang dibahas. Cara peribadatan di Kristen itu seperti apa sih sebenarnya yang diajarkan itu loh? Saya belum melihat ada kesamaan di antara semua orang Kristen di dunia ini. Silakan pihak Muslim, kita pertajam lagi, masing-masing punya waktu 3 kali lagi, baru kita closing statement. Silakan pihak Muslim. Gurunda, saya izin sebentar ya. Ya, silakan. Terima kasih Gurunda.
Tadi saya melihat ada sebuah kontradiktif dalam ucapan Pak Yuda tentang otak manusia yang kecil, tetapi otak tidak bisa membayangkan Tuhan. Saat ini agama mana yang bisa memunculkan perspektif dari Tuhan? Saat ini di mana agama yang memperspektifkan wajah Tuhan, mewujudkan wujud Tuhan dalam neokorteknya? Anda tahu perspektif adalah dari panca indera kita, menyerap data-data kita dari panca indera, mengirim data kepada neokortek kita, pathway mengirim kepada pikiran kita, mulut kita berbicara. Artinya Anda menyamakan otak Anda yang kecil itu untuk memperspektifkan Tuhan. Anda paradok, Pak. Kontradiktif sekali Anda dengan ucapan Anda. Terus kalau tadi menolak bahwa mana hukum Taurat yang ini, Pak, di dalam Roma 4 ya Pak ya, 14-15. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Jadi kalau kalian masih mengerjakan hukum Taurat, sia-sialah kalian. Ya, ayat 15-nya, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Nih, hukum Taurat membangkitkan murka. Jadi Anda lah yang dimurkai oleh hukum Taurat itu. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jadi kalian tidak beribadah, kalian mau suka-suka, tidak ada hukuman bagi kalian. Karena kalian umat suka-suka. Jelas di sini dikatakan di Roma 4 ayat 14 dan 15. Silakan Bang Zuma, Gurunda. Oke, makasih Akhina. Jadi tadi Anda mengatakan Zuma harus belajar. Saudaraku, pasti Anda akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Setiap penjabaran saya itu terinspirasi daripada kekuatan akal manusia. Sementara yang Anda imani hari ini adalah sebuah konsep yang didasarkan atas percaya saja, bukan atas iman. Oh, itu persepsi Bapak. Sabar. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus Tuhan itu dari sisi apanya? Sementara Yesus itu mengatakan tentang dirinya. Ini kesaksian Yesus. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi apapun yang kemudian Yesus pertontonkan di Bani Israel, itu adalah pekerjaan sebagai utusan Tuhan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu telah diberi kuasa, nah inilah yang saya katakan, Anda akan menolak semua penjabaran saya. Kenapa? Karena penjabaran saya itu berasal dari kekuatan akal. Anda berdasar imani saja. Matius 28 nomor 18, Yesus mendekati mereka, lalu berkata kepadanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Akal Anda di mana? Yesus diberi kuasa. Yang memberi kuasa siapa? Berarti ada esensi yang lebih kuasa daripada Yesus. Apa buktinya? Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Yesus tidak tahan lapar. Yesus tidak tahan ngantuk. Yesus ketakutan. Bahkan Yesus mati. Mustahil Tuhan itu mati kalau Anda menggunakan akal. Tapi kalau Anda tidak gunakan akal di dalam beriman, tetapi Anda dasarnya hanya imani saja. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Taurat itu bukan kutuk, memang harus Anda mengatakan itu karena Anda lagi connect dengan akal Anda. Saya sudah menjelaskan Taurat itu adalah ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Tetapi konsep yang ditawarkan sehingga Anda menjadi Kristen adalah Galatia 5. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Contoh misalnya di nomor 5, nomor 4. Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Berarti ketetapan Tuhan itu tidak memiliki nilai pengharapan dalam kebenaran dan keselamatan. Yang mendapatkan nilai keselamatan adalah ketika menyembah Yesus, anak Maria. Ini poin, dan Anda harus akui itu. 1 Korintus 15 nomor 56. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kurang ajar. Hukum Taurat dikatakan kuasa dosa. Dan hukum Taurat dikatakan sengat maut. Sangat kurang ajar. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan kehendak-kehendak bapakmu. Sehingga Yesus menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15. Orang ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, membentuk sebuah agama. Dan penganut agama itu
2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Agama apa yang dibentuk oleh ahli kitab? Islam atau Kristen? Silakan. Terima kasih pihak Muslim. Semakin kesini semakin tajamnya. Masing-masing 2 kali lagi. 2 kali pihak Kristen, 2 kali pihak Muslim. Baru kita masuk ke closing statement. Setelah closing statement nanti partisipan boleh bertanya. Silakan pihak Kristen. Oke, Pak dosen, saya dulu. gas langsung digas. Pak dosen langsung digas. Silakan. Saya mau katakan kepada Juma bahwa kalau kamu katakan bahwa hukum Taurat itu adalah sangat dosa, kamu nggak paham. Justru inilah yang harus saya mau sampaikan kepada kalian. 1, tadi kamu sudah akui bagaimana kalian memalingkan dari Yerusalem bait Allah yang disebut di Yesaya itu, kamu bawa ke Masjidil Haram di Arab. Itu sudah penyelewengan, kurang ajar itu namanya. Itu kurang ajar karena kalian menyelewengkan dari kitab yang sudah ada di dalam Taurat. Yang kedua, yang lucunya dibawa lagi ke Masjidil Haram, lalu kalian sujud kepada Ka'bah yang bukan Ka'bah yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Kurang ajar lagi itu namanya. Jadi yang di dalam Perjanjian Lama tidak ada hubungannya Ka'bah dengan yang ada di Ka'bah di Masjidil Haram. Enggak ada. Tidak ada itu, karena Ka'bah ada pun di dalam Perjanjian Lama itu adalah yang sudah dipermanenkan saat Bait Allah dibangun oleh Salomo pertama kali. Itulah yang sekarang yang sudah hancur berantakan, yang pernah memang dibangun Bait Allah kedua itu oleh Zerubabel. Nah, itu sudah jelas. Lalu kalian bawa ke Ka'bah Bait Allah yang ada di Arab sana, yang disebut Masjidil Haram, lalu kamu palingkan dari hukum Taurat, kurang ajar lagi namanya itu. Jadi cuma jangan hanya bilang kurang ajar, justru kalian juga yang kurang ajar melakukan hal seperti itu. Sebab itu tidak baik menyelewengkan kitab orang Yahudi, membawa Yesaya lalu memalingkan sujud kepada penyembahan-penyembahan yang tidak sesuai di dalam kitab Tanakh Perjanjian Lama. Itu lebih kurang ajar lagi. Silakan kawan-kawan saya yang lainnya. Oke, saya tambahkan, Pak. Oke, Pak Bejo juga saya sudah buka mute-nya. Silakan juga Pak Bejo kalau menambahkan, tidak apa-apa. Silakan Pak Yuda. Ingat masih ada temannya juga yang lain. Silakan Pak Yuda. Oke. Nah, tadi Pak Suma sempat mengatakan juga bahwa tentang hukum Taurat ya. Sebenarnya hukum Taurat itu mengajarkan lebih banyak hal-hal yang lahiriah. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita menyembah Bapa itu di dalam roh dan dalam kebenaran. Oke, tadi Pak Suma sudah singgung itu semua. Itu pola ibadah kita, Pak. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu pola ibadah yang ditetapkan bagi kita. Hanya langkah-langkahnya tadi yang saudara saya sudah sebut tadi. Jadi tentang ketetapan dalam ibadah, bukan hanya Muslim saja yang punya, tetapi kekristenan juga punya pola ibadah. Nah, kami sudah jelaskan dari tadi, tapi saya dengar selalu dikatakan bahwa dari saudara-saudara Muslim tadi sempat katakan bahwa tidak ada pola ibadah. Tidak, sebenarnya semua terpola. Semuanya terpola tentang cara beribadah. Hanya cara kita melakukan yang berbeda. Kalau di Muslim itu sudah diatur cara sujudnya begini, ini begini, begini. Kalau kita tidak, kita menyembah dengan bebas. Karena apa yang tadi saya katakan bahwa kalau pusat penyembahan kita adalah Tuhan, bukan manusia, bukan masalah kusuk atau tidak. Tuhan pada saat dia hadir dalam sebuah ibadah, dia akan melakukan sesuatu kepada orang yang beribadah kepadanya. Bisa saja orang sehat, orang sakit bisa disembuhkan. Bisa saja orang mati bisa dibangkitkan, itu bisa. Nah, sebuah ibadah bisa kacau, bisa saja kacau kalau Tuhan hadir. Kenapa saya bilang begitu? Karena konsentrasi orang pada mujizat, misalnya terjadi sebuah mujizat dalam sebuah ibadah, konsentrasi orang pasti akan lari ke itu, pasti akan suasana jadi ribut. Dan orang yang mengalami kesembuhan pasti akan berjingkrak-jingkrak, dan itu hal yang biasa dalam sebuah ibadah. Bukan berarti kita tidak menghormati Tuhan, tetapi kalau Tuhan hadir dalam sebuah ibadah, dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Karena yang punya ibadah sebenarnya bukan manusia, yang punya ibadah itu Tuhan. Gitu. Kemudian tadi Pak Suma katakan tentang Yesus. Mohon maaf Pak Suma, saya harus bilang, Anda tidak tahu siapa Yesus. Anda
Anda hanya baca Alkitab untuk mencari kira-kira titik kelemahannya di mana. Oh, tidak ada. Alkitab itu sempurna. Alkitab itu sempurna. Jadi jangan pakai yang tadi saya katakan, jangan pakai satu ayat untuk teratat-teratat banyak-banyak seakan-akan itu betul. Oh, belum tentu, Pak. Belum tentu. Saya tidak bisa mencopot satu ayat Al-Quran untuk mengatakan begini-begini, tidak bisa. Untuk membaca Al-Quran kan juga Bapak kan diajarkan. Baca yang dari awal sampai akhir, mengerti konteksnya, baru diinterpretasikan. Bukan hanya ambil satu ayat, kemudian menginterpretasikan sesuka hati. Seperti tadi bilang, Bapak Suma katakan bahwa Yesus dicobai. Memang Yesus dicobai. Untuk apa Tuhan mencobai Yesus? Tidak pernah. Tapi pada saat Yesus dicobai, dia menang. Itu bedanya di situ. Kalau Bapak Suma dicobai, Bapak Suma pasti kalah. Terima kasih. Jadi bagus ya, ini Pak dosen terangkan sudah mulai naik gasnya ini. Yang lebih kurang ajar itu Pak dosen, menyembah anak manusia sebenarnya. Silakan kalau itu mengenai apa yang pindah itu, bukan kami yang memindahkan, itu perintah Allah itu Pak dosen mengenai memindahkan kita. Silakan narasumber kami yang akan menjelaskan itu. Gurunda, silakan. Oke, Valen, aku boleh dikit? Silakan. Wah, asik nih. Yang di channelku udah nungguin ya, Penatua ngomong. Oke ya, brethren terangkan dan brethren Yuda, brethren Bejo, ini pahami. Tapi sabar dulu, Bang Kores. Nanti saya ingin Oke, sabar Pak Bejo, nanti waktu Anda 5 menit nanti bertiga, silakan. Sabar Pak Bejo. Aku belum ngomong udah disuruh sabar. Ini dikit aja. Oke, silakan. Perhatiin ini ya. Kekristenan, pertama, kekristenan ini bawa tidur kata-kata gua. Kekristenan yang ada di Indonesia jangan sok penting dengan Torah. Firman Tuhan Israel di sana, dia menggunakan wahai Bani Israel. Kalian ini anak Bejo, anaknya Bartolomeus, anaknya Mulyadi, atau anak-anak orang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia ini yang anak Israel, Bani Israel, keturunan Israel itu nggak ada. Jadi jangan sok penting, jangan sotoy. Nah, ketika Muslim memindahkan kiblat, maka kami mempunyai kiblat sendiri untuk kaum Muslimin, bukan untuk kaum Yahudi, kaum Israel sana, gitu. Jadi kalian jangan sok penting, itu ya, itu aja. Pahami itu, jangan terguncang. Selamat datang di kebenaran. Ya, silakan Gurunda dan Akhina Farhan. Farhan dulu, Akhi Farhan. Oke, terima kasih. Saya sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Akhi saya tadi yang mau saya bawa dalam sebuah logika ya. Saya kasih analogi mudah. Kadang debater-debater Kristen ini nggak paham analogi. Ketika saya sebagai direktur utama mempunyai perusahaan di sebuah negara yang berbeda, aturan-aturannya berbeda, tetapi tetap aturan-aturan itu berasal dari saya. Yahudi boleh tetap di Bait Allah, itu adalah keyakinan mereka, tetapi kami Muslim punya cara tersendiri untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, para Yahudi ini, bahkan Rambam pernah mengatakan bahwa jika Yahudi dalam sebuah perjalanan tidak ada tempat ibadahnya, mereka diperbolehkan dan dianjurkan ke masjid. Rambam loh. Kenapa Yahudi tidak diperintahkan ke gereja? Karena Rambam mengatakan di dalam gereja adalah penyembahan patung. Jadi kalian nggak diakui sebenarnya oleh Yahudi, dan kasihan sekali gitu loh. Mereka tidak pernah namanya memusuhi kami dalam kaidah-kaidah ketauhidan, kaidah-kaidah agama. Kami ya dan Yahudi dan Islam ini berantem gara-gara politik. Tidak pernah nama ada kaitannya dengan penyembahan yang yang merujuk kepada agama samawi. Tidak pernah. Boleh dicek di mana-mana. Hanya karena politik. Seumpama yang saya bilang, karena keturunan Ishak dan anak keturunan Ismail bagaikan sepupu. Jadi kami dan Yahudi ini berantem memperebutkan mainan politik. Tetapi tiba-tiba ada orang luar yang entah dari mana, sok tahu, sok penting, diakui, dan mereka sebenarnya tidak paham. Orang yang tidak pernah diajari, orang yang tidak punya sopan santun, orang yang suka-suka, biasanya suka-suka, tiba-tiba mau memisahkan sepupu yang lagi rebutan mainan. Tapi ternyata mereka memang tidak paham. Karena mereka bukan berasal dari agama samawi, kecuali mereka adalah dari agama pagan. Silakan Gurunda. Oke, makasih. Jadi sahabat tadi ya, saya mengajarkan kepada Anda tentang berpalingnya ya arah sujud dari Yerusalem ke Mekah. Itu nubuatannya jelas. Yesus sendiri yang menerangkan itu. Matius 24:2, Matius 21:43, Matius 24:1 dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ketika hanya memalingkan arah sujud saja atas instruksi Tuhan dan sudah dibuatkan di kitab-kitab terdahulu, Anda mengatakan kami umat Islam ini kurang ajar.
Padahal yang kami lakukan adalah penyembahan, dan itu adalah perintah. Sesuai dengan perintah. Nah kalian, hukum Taurat kalian katakan kutuk. Tuhan El Elroy kalian jadikan menjadi manusia. Satu Tuhan kalian menjadikan tiga Tuhan. Sunat perintahnya wajib menjadi larangan. Yesus yang tadinya menyembah kepada Tuhan, hanya hamba Tuhan, kalian jadikan Tuhan itu sendiri. Itu yang kurang ajar. Anda harus pahami itu. Sementara Yesus sendiri dengan jelas mengatakan, ya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem. Ini fakta. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan, kamu melihat semua itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Matius 21 nomor 43. Sebab itu aku akan berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan datang menghasilkan kerajaan itu. Digenapi dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini yang Anda harus pahami. Jadi ketika Al-Quran menerangkan, memerintahkan kemudian untuk menghadap ke arah bait suci yang ada di Arab sana, itu adalah perintah. Sementara mana perintahnya kalian untuk menyembah Yesus? Ada nggak perintahnya menyembah Yesus? Yang ada Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah. Makanya Anda tidak punya syariat. Gitu. Silakan. Terima kasih pihak Kristen, waktunya saya iklan dulu sebentar ya. Kepada semua pemirsa di YouTube di seluruh Menara Siar, kita 10 menit lagi akan masuk closing statement. Ini kesempatan terakhir bagi pihak Kristen satu kali, nanti Muslim satu kali closing statement, dan akan lebih menarik lagi nanti nih pada saat sesi partisipan ya. Karena di sini ada Pak Terangkan, ini teman lama bahas saya, teman baik saya sebenarnya beliau ini, Pak Bejo, pers beratnya Bang Farhan, dan sekarang mulai nge-pers juga sama Bang Kores. Pak Yuda ini yang saya kayaknya masih baru. Oke, langsung kepada Pak Terangkan. Digas lagi Pak Terangkan. Oke, terima kasih. Yang pertama kepada Aki Majelis Kampung Melayu, mana dia? Aki Majelis Kampung Melayu. Saya mau katakan, langsung aja Pak dosen. Jangan sok-sokan juga kalian mengutip-ngutip saudara atau ponakan berdasarkan Ismail. Itu enggak ada. Di dalam Tanakh juga enggak ada penjelasan itu. Jangan baperan kalian. Karena kalian selalu beranggapan dari saudara ponakan bernama atas nama Ismail. Jauh. Kalau istilah orang bilang, muke lu jauh. Enggak ada hubungan. Ya, jadi begitu. Ya, jadi kalian juga jangan baperan. Yang kedua, kepada Gurunda Juma. Dia seringkali mengatakan supaya kami jangan mengutip-ngutip, tetapi dia yang malah sering mengutip-ngutip. Semua dari perjanjian lama, dari awal tadi. Akhirnya saya luruskan. Mulai dia cerdas. Nah sekarang masuk lagi dia ke perjanjian baru. Kita luruskan. Sekarang dia udah mulai lemah, alias cerdas. Dia udah mulai mengaku tadi bilang gini, bahwa di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa ayat terakhir di mana dikatakan bahwa setiap umat punya cara menyembah sendiri-sendiri. Itu tadi pernyataan Juma. Lebih baik dari awal kamu buat begitu Juma, supaya saya nggak tembak kamu langsung ambil dari Yesaya. Nah akui saja itu, bahwa memang Al-Quranmu bilang begitu. Apalagi kamu kutip lagi tadi, memalingkan wajah dari Bait Allah Yerusalem ke Masjidil Haram, itu jauh lebih parah. Nah kalau kamu kutip dari tadi udah aman kan? Saya pun tidak protes lagi. Kalau kamu katakan tiap-tiap umat punya cara penyembahan sendiri-sendiri. Nah, kamu udah mulai cerdas. Kami juga harus berkata begitu. Orang Kristen juga punya cara penyembahan sendiri-sendiri. Beda dengan Islam, beda dengan Yahudi, beda dengan Kristen.
Itu semua punya cara penyembahan sendiri-sendiri. Oke, jadi sekarang si Juma udah mulai cerdas dalam memahami Alkitab. Itulah makanya saya hadir di dalam dialog-dialog ini, supaya kawan-kawan muslim semakin cerdas. Ayo kawan-kawanku yang lain. Oke, terima kasih. Boleh saya lanjut? Jangan lupa Pak Bejo juga dong, kasih waktu Pak Bejo. Ya silakan Pak Yuda dengan Pak Bejo. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zuma ya, tentang bagaimana kita menyembah. Tadi Pak Zuma sempat katakan bahwa Yesus berkata kepada perempuan, sekarang kamu akan tahu bahwa bukan lagi di gunung ini menyembah, itu maksudnya adalah gunung Yerusalem. Bukan juga di Yerusalem. Tetapi kita dipanggil untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Jadi Bapak jangan hanya pakai satu ayat untuk itu, tidak boleh Pak. Itu harus secara lengkap. Jadi bukan lagi persoalan tempat. Makanya pada zaman perjanjian baru, itu kita bisa, perjanjian lama dan perjanjian baru mengajarkan kita boleh beribadah di gereja. Oke, kita juga bisa beribadah di rumah. Jadi kita bisa beribadah di mana saja. Yang penting dalam sebuah ibadah, yang tadi saya katakan, kehadiran Tuhan lebih utama. Itu penting. Kehadiran Tuhan. Apa artinya kita bersujud? Apa artinya kita memuji tanpa kehadiran Tuhan? Jadi ini yang Tuhan tuntut sebuah penyembahan adalah menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan itu yang kami lakukan di Kristen. Kami lakukan. Dan tadi ada saudara satu yang katakan bahwa kami bukan orang penting, Pak. Saya harus bilang, biarpun kami tidak diakui oleh orang Yahudi, tetapi kami senang, kami diakui oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapak mau terima atau tidak, terserah. Tapi Bapak harus tahu, tidak semua orang Yahudi menolak ajaran Yesus. Karena apa? Yesus berasal dari Yahudi, murid-muridnya pun orang Yahudi, penulis Alkitab pun orang Yahudi. Penulis perjanjian baru adalah orang Yahudi. Jadi tidak semua orang Yahudi menolak Yesus. Demikian. Pak Bejo, silakan Pak Bejo, masih ada waktu setengah menit Pak Bejo. Ya, terima kasih. Cuman saya ingin ini ya, meralat. Tadi pembicaraannya dari Bang Suma, statement Ayub pasal 26 ayat 7 itu bukan bumi itu berbentuk sebagai lingkaran ya. Yaitu hal perlu yang dipahami, yaitu bumi itu bulat. Ayub 26 ayat 10. Lalu saya juga ingin men-challenge Bang Farhan, Bang Suma, termasuk yang potretnya ninja itu, si Kores, nanti 3 and 1 lawan 1. Besok boleh ditentukan. Itu saja closing statement saya. Terima kasih kawan-kawanku semua. Pak Lop, jadi Pak Bejo ini nama beliau yang ke-93 yang dicatat ya. 93. 97. Oh, 97. Oh, sudah nama yang ke-97. Oke, karena banyak nama yang saya tidak sempat ikuti dari beliau. Nah, bagus ini ya, karena tema kita tadi ini kan peribadatan dan tata cara. Cuma sejauh ini saya belum ada mendengar ini tata cara yang dari baku dari pihak Kristen ini dari tadi ini ya. Silakan pihak Muslim. Ini terakhir sebelum masuk closing statement. Silakan pihak Muslim menanggapi. Aku kayak. Ya, silakan go ahead. Ada lagi. Asik, 20 detik aja. Ya, jadi begini terangkan ya, akhirnya lu juga mau mengakui, cuma pengen nyeret-nyeret Islam supaya nggak ikut. Memang nggak ikut, Islam nggak ikut Yahudi. Islam punya kitab sendiri. Kita nggak perlu berparasit kepada kitabnya Yahudi, apalagi berparasit kepada perjanjian baru gitu. Cuma kan kalian kalau tanpa perjanjian lama memang ada perjanjian baru. Coba, sekarang perjanjian lama tanpa perjanjian baru bisa berdiri. Kitab kalian yang bahasa Yunani itu bisa berdiri nggak? Kan enggak. Kenapa nggak bisa berdiri? Karena Paulus yang ini adalah bapak dari Yesus di 1 Korintus 4 nomor 15, dia ini adanya di perjanjian baru. Tanpa Paulus tidak ada upah dosa adalah maut. Yesus nggak pernah ngomong upah dosa adalah maut. Tanpa Paulus tidak akan ada pengkultusan penyaliban. Karena Yesus nggak pernah ngomong soal penyaliban. Tanpa Paulus tidak ada pembatalan dan penghujatan terhadap Torah. Karena Yesus tidak pernah menghujat Torah. Dar, selamat datang di kebenaran. Terima itu kenyataannya, jangan sakit hati. Semoga asbab hidayah Allah sampai kepada qalbumu. Tafadhal akhi Farhan. Gurunda Zuma aja dulu. Silakan Gurunda. Antum. Oh, saya dulu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Gurunda. Jadi apa yang dikatakan oleh terangkan tadi benar-benar tidak memahami konteks dari diskusi kali ini ya. Yang saya katakan tadi dikatakan Gurunda Zuma juga dikatakan akhi saya jelas bahwa kami adalah
Islam ini mempunyai syariat-syariat sendiri. Ada Al-Qur'anul Karim kami sebagai panduan kami. Sedangkan kalian, jika kalian saja mau cerdas sedikit saja, kalian teliti kitab-kitab kalian, banyak terjadi kontradiktif antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Apa yang kalian akui dari perjanjian lama, ya, kalian tolak sendiri di perjanjian baru. Bagaimana di Yesaya Tuhan tidak ada dibentuk sebelum aku dan Tuhan tidak ada bentuk setelah aku. Alia tiba-tiba memunculkan sebuah ayat menganggap Yesus sebagai Tuhan yang dibentuk. Ini adalah sebuah kekonyolan menurut saya. Tetapi alhamdulillah kami Muslim jelas kami ada kitab tersendiri Al-Qur'anul Karim yang benar-benar adalah kitab yang tidak pernah bisa dirubah, bahkan bisa dihilangkan. Karena Allah sendiri yang menurunkan dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Jadi ketika saya kasih analogi mudah, ketika kalian punya bajai, ya, perjanjian lama adalah bajai, kalian rubah menjadi sebuah angkot, ya. Kami mempunyai Ferrari yang berbeda bentuk dan semua sistem dari permesinannya berbeda dengan angkot dan bajai kalian. Karena kami lebih benar-benar lebih bisa mandiri, tidak terkait dengan mesin-mesin yang seperti bajai dan angkot kalian. Semoga bisa memahami analogi sederhana saya. Terima kasih. Silakan Gurunda. Baik, jadi tadi sahabat saya itu kegirangan ketika saya membaca surah Al-Baqarah. Padahal yang dimaksud di situ adalah umat-umat terdahulu itu mempunyai kiblat masing-masing. Walikulli wijha. Jadi ada tempat arah mereka dalam beribadah. Huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ada tempat mereka beribadah dan mereka menghadap kepada satu titik. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Setiap umat mempunyai kiblat. Hanya Kristen yang tidak punya kiblat. Ya, di dalam data yang ada dalam kitabnya Bani Israel, bagaimana kemudian Yakub mengambil sebuah batu lalu menghadap ke sana. Bagaimana kemudian Daud, bagaimana kemudian Abraham, bagaimana Harun, bagaimana Musa, bagaimana Esra, bagaimana Lot. Mereka semua punya arah di dalam sujud. Itu loh, hanya Kristen yang tidak punya arah dan tidak bersujud dalam beribadah. Ketika Anda mengatakan kami menyembah roh di dalam roh dan kebenaran, kebenaran yang kayak apa? Yang dimaksud kebenaran itu bertuliskan ketetapan. Ya, sujud ada instruksinya, ada perintahnya. Lawang di dalam agama kalian itu sudah hilang. Tidak ada lagi ajaran itu di dalam agama kalian. Yang kalian buat itu ya kalian buat-buat sendiri. Kenapa dibuat-buat sendiri? Karena Yesus itu mati untuk menebus kalian dari hukum Taurat. Galatia 3 nomor 13. Filipi 3 nomor 7 nomor 8 itu sangat jelas. Bagaimana kemudian kalian diajarkan untuk melepaskan diri dari hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Apa yang datang kepada Bani Israel. Dianggap oleh kalian sebagai sengat maut. Jadi kalian itu membuat-buat sebuah aturan agama yang tidak ada tuntunannya di dalam kitabnya para nabi. Kalian bikin sendiri. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa semua umat dulu ada kiblatnya, memang ada kiblatnya. Lalu kemudian kitab Ayub lagi yang tadi. Kitab Ayub itu bukan hanya dia yang menerangkan. Di dalam Ayub 37 nomor 30 itu diterangkan memang bahwa bumi itu datar. Ya, banyak data di dalam kitab Anda yang mengatakan bumi itu datar, bumi itu bulat, berbentuk lingkaran. Yesaya 40 nomor 22, bumi berbentuk lingkaran. Mazmur 19 nomor 4, nomor 5, nomor 6, bumi datar. Daniel 4, 11, 14, bumi datar. Lukas 45, bumi datar. Dan datar, dan seterusnya. Makasih. Kita masuk ke sesi closing statement ini ya, mengenai tema tata cara dan aturan peribadatan untuk masing-masing agama. Pak dosen terangkan, saya rasa dia sudah siapkan closingnya yang biasanya menggebu-gebu di akhir-akhir ini. Cuma sekiranya ada yang bisa kita mengerti di situ nanti Pak dosennya mengenai tata cara peribadatan. Apakah semua orang Kristen sama tata caranya? Silakan pihak Kristen duluan. Kasih 6 menit sahabat terangkan. Kita tambah waktunya. Banyak mau sampaikan. Dari tadi dulu ke 6 menit masing-masing ya. 6 menit silakan. Ya, oke. Jadi dari tadi juga saya belum lihat ada sistem ibadah Islam yang sistematis dijelaskan dalam perdebatan ini. Seperti yang selalu dikatakan Awi, belum saya dengar. Saya juga perlu katakan itu. Itu yang pertama. Kedua, hubungan PL
dan juga PB yang ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu sangat kuat. Itu bahkan dikatakan dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran sendiri tidak menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang harus dipelajari seperti kitab sebelumnya. Jadi jikalau Al-Quran saja mengakui Zabur, Taurat, dan Injil sebagai kitab yang sudah kami miliki, kenapa kalian selalu masih membantah kekristenan itu? Bahwa Isa atau Yesus yang membawa Injil itu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu harus kalian akui dulu sebagai basic teologi Al-Quran yang sudah jelas-jelas menjadi fakta di dalam iman Islam, di dalam Al-Quran Islam. Nah, oleh karena itulah Al-Quran justru malah tidak disebut di sana sebagai kitab yang harus dipelajari dan tidak ikut pada kitab sebelumnya. Itu kedua. Ketiga, tiap kita kalau mau berdebat, khususnya si Juma, harus punya kontekstual Juma. Ya, kami inti dari kekristenan harus kontekstual. Tahu artinya kontekstual? Setiap ayat itu tidak bisa dilepaskan di dalam sistem silogis dalam pembacaan reading bahasa Indonesia yang benar. Itu harus kamu baca awal, pertengahan, hingga akhir. Bahkan bagian paragrafnya harus kamu pahami supaya kamu tahu makna maksud dari keseluruhan yang kamu baca. Jangan cuma comot sama cimit-cumut aja itu ayat, lalu kamu buat statement kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri, nanti kamu jadi tersesat cuma. Tapi inilah fungsi saya hadir pada saat ini, untuk meluruskan kalian supaya kalian jangan sampai tersesat. Demikian statement saya. Jikalau ada kiranya kekurangan dan kelemahan dari perkata-kataan saya, mohon dimaafin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kawan saya. Oke. Kemana-mana dulu Pak dosen, tetap standby. Terima kasih. Boleh saya lanjutkan? Lanjut. Ya, tentang arah kiblat ini saja bahwa memang betul bahwa di kekristenan kami tidak punya arah kiblat seperti misalnya saudara-saudara kita Muslim arah kiblatnya itu ke Mekah. Oke, kemudian Yahudi ke Yerusalem. Nah, kenapa kami kekristenan tidak memiliki arah kiblat? Karena Yesus mengajarkan kita bukan tempat yang utama. Karena Yesus bilang bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tetapi siapa yang menyembah Bapa, maka dia harus menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Nah, arah kiblat kami orang Kristen adalah roh dan kebenaran. Karena kemanapun kami melihat, ke arah mana saja kami melihat, di situ Tuhan ada. Kami mau berdiri menghadap ke sebelah barat, Tuhan ada. Kami mau menghadap ke sebelah timur, Tuhan ada. Utara dan selatan, dimanapun, itu Tuhan ada. Kemudian, tadi ada saudara satu mengatakan bahwa Yesus tidak mengatakan tentang salib. Maaf saudaraku, tolonglah baca secara lengkap. Kenapa? Karena saya di dalam Matius 20 ayat 18 dikatakan begini. Yesus berkata, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Jadi perkataan Yesus tentang penyaliban, kematian, itu sejarah dunia membuktikan bahwa Yesus mati dan bangkit. Kemudian, saya ulangi, saya tegaskan bahwa arah kiblat kami adalah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Bukan di gunung, maupun bukan di Yerusalem. Itu arah kiblat kami beribadah orang Kristen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pak Bejo, mungkin Pak Bejo mau close kembali. Bejo atau Pak Terangkan masih ada waktu kalau memang sudah dianggap cukup. Biar teman saya aja yang lanjutkan pertanyaannya, udah banyak itu. Closing statement aja, siapa tahu masih ada waktu. Kita di sini selalu hadir dalam masa waktu. Jika masih ada waktu, kita tetap berikan kesempatannya. Mungkin masih mau tambahkan? Oke, kalau memang sudah tidak ada, kita langsung pindah ke pihak closing statement. Nanti setelah itu baru moderator untuk closing statement. Silakan. Oke, saya dulu ya, Gurunda. Siap.
Terima kasih kepada para Iwan semuanya. Saya menjelaskan bahwa apa dalam syariat-syariat di dalam Islam maupun di dalam Yahudi itu pasti sama. Ada berbedanya adalah tata acara, tata aturannya. Tapi pokok-pokok ajarannya itu pasti sama. Saya bisa menjelaskan berdasarkan kitabiah. Ada di dalam Anda itu syahadat, Yohanes 17 ayat 3, menolak di penelitian, Matius 7, 21, 23, wudhu, Keluaran 40, 31, 32, Rasul 20, 26, sholat dan sujud di Matius 138 ayat 2, Yesaya 44 ayat 4, dan Mazmur 548. Sholat menghadap Baitullah ada di Mazmur 58. Sholat jamaah di Markus 14 ayat 33, Matius 26, 37, 39. Tahajud di Lukas 6, 12, 5, 16, Matius 14 ayat 23, Markus 1, 35. Mati di kafani, Markus 15 ayat 46, Matius 27, 60, Yohanes 19, 40. Kurban di Kejadian 16, 3 ayat sampai 11. Kisos, Matius 5, 3, 8. Wanita dilarang menjadi pemimpin, ada di 1 Timotius. Begitu banyak aturan yang sama, tetapi tata cara implementasi di lapangan bisa berbeda. Saya kasih contoh, ketika saya punya perusahaan di Afrika, ya masuk pekerjaannya jam 8, tetapi ketika di belahan bumi lain saya punya perusahaan lain, masuknya jam 11. Masuknya bisa berbeda, tetapi tata cara kerjanya tetap sama. Itu yang namanya syariat dan aturan-aturan. Tapi kekristenan saya tidak pernah menemukan sebuah ajaran yang sama dari ujung dunia satu ke ujung dunia lain. Gak ada. Padahal satu agama. Sedangkan kami dan Yahudi berbeda secara ajaran, tapi syariat-syariatnya bisa sama. Bayangkan. Artinya di sini ada yang geser. Nggak tahu ya geser apanya ya, isi kepalanya atau apa. Yang geser dari aturan atau rule dari Yang Maha Kuasa. Jelas di sini tidak ditemukan korelasi atau linier dari ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang sering saya katakan bahwa ada pemalsuan di sini, ada pemelesetan yang di sini hanya demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu ahli kitab tertentu. Yang kita tahu sendiri, menyeberangi lautan, mengelilingi daratan untuk menyebarkan agama dari kaum yang tidak berkulub, sehingga mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab-kitab yang lama di Taurat contohnya. Begitu banyak ayat-ayat yang sama dan persis, hanya berbeda tata caranya, tetapi dalam ajaran-ajarannya sama. Artinya saya tidak tahu, saya sendiri bingung. Kalian ini sebenarnya dari mana ajarannya? Terima kasih, silakan Gurunda. Silakan. Siap. Aku sedikit. 30 detik aja Gurunda. Nah, jadi gitu ya. Ini kita balik lagi ke tema. Jangan terima kenyataannya. Yang disuruh itu menyembah menghadap bait Allah, menyembah menghadap Ka'bah, bukan menyembah menghadap proyektor. Itu aja Gurunda. Ya, baik, makasih. Jadi gini, tadi Akhi Farhan telah menjelaskan bahwa nabi-nabi termasuk Yesus itu dari dulu itu menjalankan syariat, sunat, puasa, syahadat, sholat, dan seterusnya. Dan di dalam Al-Quran tentang syahadat itu di dalam Islam itu rukun-rukun Islam itu nyata. Rukun itu adalah satu prosesi, satu rangkaian yang wajib dihadirkan dalam sebuah konsep keagamaan. Jadi rukun itu adalah hal yang wajib ada. Yang pertama, mengenai syahadat. Itu tuntunannya jelas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Rukun salat, iman itu harus dibuktikan dengan ibadah sholat. Al-Baqarah ayat 45. Puasa, Al-Baqarah ayat 183. Kemudian zakat, Ali Imran ayat 180. Haji, Ali Imran ayat 97. Jadi data-data kemudian menjadi tuntunan di dalam beragama Islam. Itu perintahnya ada, larangannya ada. Sementara Yesus mengatakan ketika roh penolong lain, penolong yang akan datang selain daripada aku itu adalah dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Sementara ajaran sahabat Kristen itu tidak ada yang berasal daripada Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus, tidak sunat bukan dari Yesus, menyembah kepada Yesus bukan dari Yesus. Semuanya tidak ada yang berkesuaian dengan ajaran yang diperintahkan oleh Yesus kepada kaumnya. Kemudian ketika di dalam Matius 23 nomor 15 diterangkan, Yesus sendiri dengan lisannya menubuatkan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan
untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, penganut ajaranmu. Dan sesudah mereka bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ahli Taurat ini menyeberangi daratan, menjelajahi daratan, ya, mengarungi lautan, membentuk sebuah pengajaran, mengajarkan kepada orang lain non-Yahudi sebuah konsep agama. Dan setelah mereka bertobat dari ajaran kesesatan mereka, mereka masuk dalam satu konsep baru. Ternyata setelah masuk, kamu jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini ajaran yang mana? Yang dibentuk oleh ahli kitab, yang dibentuk oleh orang Farisi, yang dibentuk oleh orang munafik yang dikatakan Yesus, yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Agama mana yang dibentuk oleh ahli-ahli Torah? Agama mana yang dibentuk oleh orang-orang Farisi, yang kemudian membuat orang-orang itu 2 kali lebih jahat daripada penganut ahli Taurat itu sendiri? Islam atau titik-titik? Silakan Anda jawab, karena Anda pasti tahu itu. Terima kasih. Buar, selamat datang di kebenaran. Statement dari 2 pihak narasumber. Izinkan moderator juga untuk closing statement yang setidaknya bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari yang kita dengarkan bersama. Karena tadi Pak dosen terangkan menyinggung nama saya soal peribadatan, yang mengatakan bahwa di sini tidak ada mendengar katanya pihak Muslim bicara. Dari awal tadi Muslim sudah lebih dulu menjelaskan mengenai tata cara peribadatan dalam Muslim itu, Islam itu jelas, tegas, ada dan sama semua di seluruh dunia. Nah, tadi Pak dosen juga meminta saya untuk datang ke gereja melihat tata cara peribadatannya. Cuma begini Pak dosen, sebelum saya sampai ke gereja, saya cuma melihat ada yang beribadah di hari Sabtu dan ada yang beribadah di hari Minggu. Maka benarlah apa yang dikatakan Pak Yuda tadi, tidak ada pola yang tetap dalam peribadatan umat Kristen, karena kita tahu memang, mohon maaf, umat Kristen tidak pernah disebutkan dalam kitab manapun. Oke, demikian closing statement dari moderator. Tadi banyak yang resen, tapi ternyata sekarang tidak ada. Mungkin tidak ada yang mau ditanyakan. Silakan siapa yang mau bertanya, silakan resen atau sudah ada host ya. Jadi kepada kedua belah pihak narasumber ini, teman saya kedua, Pak dosen terangkan ini, dosen yang kadang-kadang mengaku sebagai mahasiswa saya di lain kesempatan. Mohon tetap standby di sini ya, para narasumber. Wah, sudah banyak ini yang resen. Silakan ke Bang host dulu. Oke, makasih Bang Awi. Pertanyaan saya ini dari pernyataan dari Yuda tadi, mengatakan bahwa di mana-mana ada Tuhan. Jadi tidak perlu adanya kiblat, mau menghadap ke barat, ke timur dan seterusnya. Cuma yang menarik kalau kita melihat kekristenan ini, kalau kita melihat di gereja itu macam-macam tuh. Ada gereja yang hanya ada salib saja. Ada gereja yang ada salib, terus di situ juga ada yang disalib. Terus kemudian di gereja itu ada juga ibunya Tuhan, ibunya Yesus, ada Yesus di situ dan seterusnya. Cuman kalau ditanya, misalnya Protestan, saya ditanya kenapa tidak ikut masuk ke gereja Katolik? Oh, tidak boleh karena beda. Padahal kan tadi Tuhannya sama-sama memuji, ingin memuji ketika berada dalam gereja. Tapi kok di antar penganut ini kok tidak istilahnya saling mengingkari lah, mengingkari. Itu kenapa? Bisa dijelaskan? Silakan Bang Yuda, saya rasa sudah ngerti maksudnya. Langsung aja, silakan. Oke, terima kasih. Ya, tentang salib, gambar-gambar itu hanya sebenarnya adalah lambang-lambang daripada kekristenan. Oke. Kemudian tentang pola ibadah, kenapa kami yang Kristen yang satu tidak bisa masuk Kristen yang lain? Sebenarnya bisa, Pak. Kalau saya katakan demikian, karena misalnya saudara-saudara kami yang Katolik beribadah, kami juga bisa pergi beribadah di sana. Juga kalau Katolik ke Protestan beribadah, Katolik pun bisa datang beribadah. Itu tidak ada larangan, Pak. Cuma yang menjadi kendala adalah tata cara ibadahnya yang berbeda. Maksudnya pola ibadahnya yang berbeda. Sehingga karena di masing-masing gereja punya pola ibadah yang semuanya diambil dari Alkitab, tapi caranya yang berbeda. Sehingga
yang satunya agak segan untuk pergi beribadah. Sebenarnya tidak ada larangan, Pak. Kami mau masuk di gereja di mana saja bisa. Cuma yang tadi saya tekankan, karena pola ibadah yang berbeda itu yang membuat orang lebih senang dengan pola ibadahnya yang ada di gerejanya daripada di gereja yang lain. Tapi untuk masuk ke gereja manapun itu tidak ada larangan sama sekali. Itu demikian, Pak. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari Bang Yuda. Memang tidak ada tadi yang mengatakan melarang, Pak, ya, kalau tidak salah. Bang Host, silakan kamu tanggapi kepada partisipan yang bertanya. Jangan ditutup mic-nya dulu, cukup menahan diri, tidak perlu berbicara ketika narasumber menjawab. Silakan, Bang Host. Justru kan di situ kontradiktif sebenarnya pernyataan yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak ini, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, tidak ada kiblatnya. Tetapi ketika tata aturan berbeda, kemudian pengikutnya saling mengingkari. Itu kan kontradiktif sebenarnya pernyataannya. Di kalian saja itu berbeda-beda. Tuhannya sama dengan alasan bahwa mengatakan bahwa ibadah itu adalah memuji Tuhan. Tetapi ketika tata cara berbeda tidak mau masuk dalam gerejanya satu sama lain. Itu kan lucu, kontradiktif namanya itu, Pak. Silakan disanggah. Oke. Jadi begini, saya mau sanggah dulu gini. Kami sebenarnya kiblatnya itu satu, karena Yesus mengajarkan kami berdoa di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5. Kalau kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka berdiri rumah-rumah ibadat. Nah, ini Yesus bilang dilarang kami berdiri di tikungan-tikungan, di jalan-jalan raya. Kami dilarang seperti itu beribadah. Jadi Yesus melarang kami berdiri, duduk berdiri seperti itu, dilarang itu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu kamarmu, berdoalah. Karena kami berdoa bukan hanya karena dilihat manusia, tapi kami perlu dilihat Bapa itu sendiri. Makanya kami diajarinlah ayat 9 dibilang gini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Inilah sebenarnya kiblat kami. Kami disuruh oleh Tuhan Yesus berdoa, kiblatnya itu adalah ke sorga. Kenapa? Karena memang Yesus dan Bapa itu adalah satu, dan di dalam kitab kami Yesus itu naik ke sorga. Jadi fokus kami bukan lagi ke bumi ini. Makanya disebut tadi bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem. Fokus kami adalah hati kami ke sorga. Jadi nggak perlu kiblat-kiblatan lagi bagi kami di dalam beribadah. Itu makanya kami tidak perlu kiblat. Itu mungkin jawaban saya. Nah, itu kan kontradiktif lagi dengan Pak Yuda sebentar, tadi kan. Sebentar Bang Hos, Bang Hos, karena banyak yang resen. Ini saya rasa Bang Hos tidak perlu dilanjutkan pertanyaannya karena sudah terdengar satu ada kiblatnya ternyata, yang satu mengatakan tidak ada kiblat. Jadi tidak usah diteruskan di situ. Silakan lanjut aja ke Bang Ibrahim. Silakan Bang Ibrahim. Sabar Bang Hos ya, silakan Bang Ibrahim. Bang Ibrahim silakan, sudah dibuka mute-nya. Oh ya, ini ada Pak Amir juga sudah resen ini. Mungkin Pak Amir mau speak up dulu menyapa saudaranya nih, Pak dosen terangkan. Silakan Pak Amir dibuka mute-nya dulu. Sekedar menyapa Pak dosen. Kalau ini enggak, saya deh sedikit. Kalau Pak Ibrahim tidak ada, kita lewati saja. Silakan Bang Jenderal Arifin, sabar Bang Gion sesuai urutan. Bang Jenderal Arifin silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengaran jelas. Jelas ya, baik. Saya tidak ingin keluar dari tema, masih tentang tata cara dalam beribadah. Ya, jadi begini, di dalam Islam menikah itu, atau kalau orang-orang Kristen mengatakan kawin, menikah dalam Islam merupakan bagian daripada ibadah. Nah, pertanyaan saya sekarang, adakah di dalam ajaran kekristenan, wabil khusus yang terutama, adakah di dalam Bible tertera atau tertulis secara tersurat, jelas dan tegas, rukun-rukun atau tata cara atau syarat-syarat atau apapun itu namanya, tentang aturan menikah atau kawin. Mengapa saya bertanya soal menikah atau perkawinan ini?
Karena di luar sana sering sekali kita mendengarkan para apologet Kristen mengkritisi Rasulullah SAW yang menghalalkan budak perang, atau yang mengkritisi Rasulullah katanya pedofil. Nah, tentu kalau Oten bisa, atau kalau teman-teman Kristen bisa mengkritisi, tentu ada barometernya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah barometer yang digunakan oleh umat Kristen, teman-teman Kristen di luar sana, dalam mengkritisi ibadah pernikahannya umat Islam? Silakan. Silakan Pak dosen atau Pak Yuda, karena memang dalam Islam itu menikah itu juga ibadah. Silakan, apa standar di Kristenan gitu loh mengenai pernikahan? Adakah standarnya pernikahan di Kristenan? Adakah aturannya? Di dalam Matius pasal 19, Yesus sangat menegaskan di sana bahwa menikah itu adalah dua insan yang terdiri satu laki-laki, satu perempuan, dan mereka menjadi satu. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, kami punya prinsip dalam pernikahan, tidak boleh menikah sebelum dewasa. Dewasa ini ada ukurannya. Yang ketiga, kami tidak boleh menikah ya kalau tidak izin dari pihak kedua orang tua. Yang keempat, menikah itu harus ada bimbingan dari gereja. Dia tertanam selama ini di gereja mana? Maksud tertanam itu adalah dia ada anggota gereja. Jikalau belum, maka dia harus mendaftar supaya apa? Dapat bimbingan. Di dalam bimbingan itulah nanti dia dapat jadwal pemberkatan nikah. Kalau istilah Islam disebut ijab kabul. Lalu di sanalah mereka disahkan. Dan gereja selalu mengajarkan tidak boleh cerai. Seperti dalam Matius pasal yang ke-19 itu, kecuali karena maut atau kematian. Jadi kami tidak boleh cerai. Dan sekalipun tidak boleh cerai dan hanya satu istri, nggak boleh juga kawin atau monogami, poligami. Kami hanya harus satu. Karena seperti yang dikatakan Paulus di dalam kepada Timotius, kalau kita jadi teladan, kita harus menikah kepada satu istri dan harus satu suami. Tidak boleh dua istri dan tidak boleh dua suami. Karena Tuhan menciptakan pertama kali hanya ada satu Adam, yaitu satu laki-laki, dan hanya ada satu Hawa, yaitu satu perempuan. Itulah dasar-dasar hukum pernikahan di dalam kekristenan. Terima kasih. Oke, menarik ini jawabannya Pak dosen ini ya, karena dia menjawab dengan perspektif dia sendiri, bukan dari dalil. Apakah Pak Yuda mau menambahkan? Ya. Akhir cek grup. Boleh saya sampaikan bahwa yang tadi disampaikan oleh saudara saya itu bukan berdasarkan perspektifnya sendiri. Itu ajaran dalam kekristenan, Pak. Dan apa yang dia tadi sempat sampaikan adalah Tuhan tidak pernah menginginkan yang namanya perceraian. Karena siapapun yang bercerai itu sebenarnya melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Jadi ya tadi jangan selalu bilang atas argumennya sendiri, tidak. Itu. Kami diwajibkan punya suami satu, punya istri satu. Itu tertulis dalam Alkitab. Dan itu perangan, Pak. Menikah pun ada aturannya. Gitu, sesama seiman. Itu semuanya diatur. Gitu. Jadi jangan katakan bahwa kami tidak punya aturan tentang kalau tidak, semuanya tertera di dalam Alkitab. Demikian. Oke, terima kasih Pak Yuda. Jadi kepada saudara saya Jadilah Repin, saya rasa cukup saja dulu, karena kalau dikatakan tadi aturannya berarti itu aturan untuk gereja ya, bukan dalam Alkitab. Saya agak menarik sedikit ini untuk membuka mute-nya Bang Sadi Muhammad. Perlu disalam dulu kepada Bang Sadi Muhammad. Ini silakan dulu buka mute-nya Pak Sadi Muhammad, sudah resen. Silakan. Mohon maaf Bang Jion dan Bang Jen dilewati dulu. Silakan Pak Sadi Muhammad. Oke.
Jadi saya mau bertanya kepada yang Kristen ya. Jadi pertanyaan saya ya sesuai dengan masalah kiblat ya. Nah, ada di dalam Alkitab yang mengatakan sembahlah ya di dalam roh. Itu bunyi ayat di dalam Alkitab. Nah, sekarang yang dikatakan roh di sini, apakah roh yang ada pada diri manusia itu sendiri atau roh yang ada pada diri Yesus itu kita akan menyembah? Itu pertanyaannya. Yang mana? Apakah roh yang ada pada diri kita atau roh yang ada pada diri roh Yesus itu? Silahkan ya. Oke, jadi gini, bicara tentang roh, ketika disebut menyembah di dalam roh dan kebenaran, itu artinya sebenarnya menyembah kepada esensi penciptaan mula-mula dari Tuhan itu saat menciptakan manusia. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu adalah penuh kemuliaan. Hubungannya dengan Tuhan itu hubungan bukan hanya sekedar hubungan tata cara ibadah, tetapi hubungannya itu mereka berhadapan muka dengan penciptanya. Itulah pertama kali manusia diciptakan di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Tapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, maka Alkitab mereka berkata bahwa manusia itu mati, baik itu rohnya maupun tubuhnya. Bicara tentang tubuh, manusia kembali menjadi debu. Bicara tentang mati rohnya, artinya rohnya ini, semangatnya ini, jiwanya ini tidak lagi semangat dan jiwa yang benar. Lalu supaya semangat dan jiwa ibadah yang benar, maka diperlukanlah roh Tuhan yang dihembuskan itu pada manusia, di mana roh Tuhan itu di dalam apa yang dikatakan oleh Yesus untuk memenuhi mereka, sehingga semangat beribadah dengan benar itu semakin ada dalam hidup mereka. Bagaimanakah beribadah dengan semangat yang benar? Tentu kaitan-kaitannya harus berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan asumsi atau kitab orang lain. Beribadah dengan benar di dalam Alkitab kami itu pertama, secara karakter. Itulah Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kalau kamu beribadah, ibadah yang sejati adalah ibadah di mana kamu harus serupa dengan gambar Allah, sesuai dengan sifat-sifat Allah, sesuai dengan karakter Tuhan, dengan kebenaran. Itulah beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan ibadah yang kedua dengan beribadah dalam roh dan kebenaran, tentu ibadah yang sudah disusun secara manusia sebagai sarana atau sebagai liturgis, aturan-aturan manusia untuk menghubungkan mediasi sampai kepada level di mana mereka beribadah dalam roh dan kebenaran. Pada intinya ada koneksi yang membuat hati manusia, memperbaharui manusia, membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan dan tentu melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Itulah yang disebut dengan beribadah dalam roh dan kebenaran. Oke, ntar dulu ya. Jadi pertanyaannya, ntar dulu ya. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan itu, roh yang dimaksud dalam ayat itu, apakah roh manusia itu sendiri atau roh yang ada pada diri Yesus itu? Maksud saya, apakah kita akan menyembah roh yang ada pada diri kita atau roh yang ada pada diri Yesus itu yang harus kita sembah? Itu yang saya pertanyakan. Kalau kamu baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, itulah pencurahan Roh Kudus. Disitulah kalau kamu lihat dampak dari pencurahan Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ingat ya, jangan dibawa-bawa seperti Bang Gurunda Zuma tadi kepada seorang, kepada kerajaan atau bangsa atau kepada nabi tertentu. Tidak. Itu adalah pencurahan Roh Kudus. Kalau kalian lihat di situ nanti baca Kisah Rasul pasal 2, maka di sana mereka jadi berani. Berani ngapain? Untuk mengatakan kebenaran. Kebenaran apa? Nah, kalau kalian baca di situ, kebenaran yang disampaikan oleh Petrus adalah menjelaskan bahwa orang Yahudi itu sudah melakukan sebuah kesalahan di mana mereka menyalibkan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Dan itulah sebabnya Petrus menjelaskan dengan berani, padahal tadinya dia adalah penakut.
dia malah menyangkal Yesus. Tetapi oleh Roh itu, dia akhirnya berani menyatakan kebenaran, dan dia katakan kebenaran itu demikian, bahwa oleh karena kamu yang menyalibkan dia dan mati, tetapi oleh karena itulah dia bangkit dan hidup naik ke surga, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan bagi orang mati dan bagi orang hidup. Tuhan bagi orang mati dan bagi orang hidup maksudnya adalah bahwa kita yang hidup ini harus nanti mati. Ketika kita tahu ada Tuhan yang menuntun kita, di mana Yesus sudah bangkit dari antara orang mati naik ke surga, maka Yesuslah yang harus kita ikuti sebagai Tuhan, supaya suatu kelak kita yang mati manusia ini percaya kepada Dia, maka akan bangkit dan hidup kekal bersama dengan. Oke, saya rasa cukup. Boleh saya tambahkan, Pak? Boleh saya tambahkan, Pak? Sebentar. Oke, host mute everyone, sabar dulu. Kita cukupkan untuk sesi ini ya. Untuk sesi peribadatan, kita buka tema baru aja. Silakan saya kembalikan ke Bang Kores dulu sebagai host. Silakan siapa tahu yang lagi live di YouTube, ditutup dulu karena kepanjangan juga. Kalau 3 jam kan terlalu panjang. Ditutup aja dulu, kita buka tema baru. Ada teman Kristen di sini, Bang Yuda, tidak apa-apa. 2 jam Anda di sini, kita kasih panggung. Tema di sini Pak dosen juga saya rasa sampai jam 12, jam 13, jam 1 masih bersedia kok ini beliau ini. Karena lama tidak berolahraga Pak dosen ini. Silakan saya kembalikan dulu ke host. Ya, thank you Akhiawi untuk waktunya. Pertama aku ingin menyambut selamat datang juga kepada kawan kekristenan yang baru bergabung di sini. Ada Brethren Bang Bob official, salam malam Bang Bob. Terus ada Brethren Haleluya, pendengar Budiman, dan juga Brethren Seger, salam malam. Selamat datang di Zoom MMCI, di mana di sini akan mengedepankan dialog yang akhlakul karimah dan juga agape. Oke, berikutnya dengan Brethren Syahtib juga ya. Berikutnya kita akan dialog lagi mungkin. Recording stopped. Mungkin dari Gurunda silakan, mungkin ada topik yang bisa diajukan yang 2 arah, Gurunda, Unik Riva, Bang Dewa. Sedikit ini udah ditutup dulu ya? Iya, silakan. Ditutup dulu, kita tutup dulu masih saya baru biar tidak terlalu panjang live-nya kan. Sedikit doang nih, Bang, yang masalah tadi nih ngeganjel banget ini. Yang tadi nggak tahu yang Abang bilang apa? Temannya Abang tuh saudara apa yang bilang dosen apa nggak tahu siapa. Itu dosen saya itu dosen terangkan itu. Dosen kita. Ya nggak tahu siapa bilang. Itu kalau di PI beliau itu dosen, cuma kadang-kadang dia mengaku sebagai mahasiswa saya. Antara mau dosen saya nggak peduli, intinya antara dia bilang tadi katanya emang Islam nyembahnya kemana ya kan, seharusnya ke Yerusalem. Nih saya kasih tahu, nah di dalam bilangan Ulangan 32 ayat 21 Allah murka kepada Bani Israel atas pembangkangnya, atas tegar-tengkunya, atas mereka membelakangi perintah Tuhan Allah. Allah mengatakan, kalian Bani Israel telah membangkitkan amarahku dan cemburuku, tetapi lihatlah, aku akan membalas amarahku dengan cemburuku, dengan mengundangkan umat yang bangsa yang dibilang katanya bangsa bodoh. Buktinya, hari ini dan seterusnya Bani Israel akan tetap cemburu, tetap iri akan kejayaan Islam. Jadi Allah memindahkan kerajaannya menuju kepada bangsa Ismail, agar bangsa Ismail menjadikan Allah membangkitkan amarah dan cemburunya dari Israel. Benar nggak itu? Tuyul. Oke, terima kasih Pak Jion, saudara saya, tidak perlu cukup sampai di situ tuh ini. Kita kembali. Jadi kepada semua Mentara Syariah kita berganti tema ini. Silakan ditutup temanya tadi. Karena kalau panjang, insya Allah kita 2,5 jam ke depan dengan tema baru, dengan metode yang sama, debat dengan pakai timer. Silakan yang mau ajukan tema, Gurunda mungkin ada yang bisa. Ini silakan. Saya kembalikan lagi ke host, Bang Kores. Ya, dari kawan-kawan. Kalau ada tema ikut dong. Ya silakan yang ingin menentukan tema ini aku buka semua mute. Ini jadi Pak interupsi Pak moderator. Boleh? Boleh bertanya nggak sama Bang Farhan sama Bang Suma ini? Oke.